Ketika bulan darah terbenam, seluruh medan perang darah terakhir jatuh ke dalam kegelapan mutlak. Ini tampak aneh. Abyssal Underworld hanya sedikit terang di malam hari, ketika bulan darah muncul. Namun, hari itu selalu gelap dan berkabut. Di final Blood Battlefield, hari itu gelap gulita. Bahkan lingkungan medan perang yang rumit mempengaruhi sense spiritual Xiao Chen, membatasinya. Herring darah iblis membawa Xiao Chen dan Lin Feng. Setelah terbang selama setengah hari, ia harus berhenti. Kelompok itu harus berhenti. Xiao Chen dan Lin Feng tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka harus mengobati luka mereka. Keduanya kekurangan waktu. Bahkan pada kekuatan puncak mereka, mereka tidak bisa menghadapi dikepung dan diserang oleh penjaga dewa dunia bawah. Namun, jika mereka tidak pulih dari cedera mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi, hanya kematian yang menunggu. Suara mendesing. Herring darah iblis mendarat, dan keduanya turun satu demi satu. Xiao Chen melirik Lin Feng dan memberikan Ice Fire Lotus Platform kepadanya. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, simpanlah untuk dirimu sendiri. Anda secara paksa melakukan gerakan pembunuhan, dan luka Anda tidak kurang dari milik saya. Petik 2. Xiao Chen membalas dengan lembut, kamu terlalu banyak berpikir. Domain Dao saya mungkin tidak sebanding dengan milik Anda. Namun, tubuh fisik saya jauh lebih kuat dari Anda, saya dapat pulih dari cedera saya lebih cepat daripada yang Anda bisa. Petik 2. Lin Feng berpikir sejenak, lalu berhenti menolak. Dia duduk bersila di Ice Fire Lotus Platform dan merawat luka-lukanya. Medan pertempuran darah terakhir tidak damai dalam kegelapan. Hal-hal setan berkeliaran, zombie memenuhi tempat itu. Herring darah iblis berpatroli di sekitar, melindungi keduanya. Mengedarkan seni menelan surga awan iblis di medan pertempuran darah terakhir untuk menyerap ki iblis sekitar untuk mengobati luka pasti akan lebih cepat daripada seni 10.000 naga. Dengan pikiran, Xiao Chen mengendarai seni menelan surga awan iblis. Tubuhnya segera menjadi seperti lubang pembuangan, dengan panik menyerap ki iblis di sekitarnya. Saat Xiao Chen mengedarkan teknik kultivasinya, gambar besar Demonic Cloudbird perlahan muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Binatang buas Great Desolate Aeon ini membuka paruhnya yang besar dan menghirupnya, terlihat seperti akan bernafas di seluruh dunia. Energi surgawi Xiao Chen dengan cepat pulih. Sekarang dia telah menggabungkan kebenaran dan iblis, terlepas dari apakah dia menyerap ki iblis atau energi spiritual, pada akhirnya akan berubah menjadi energi surgawi Primal Chaos. Setelah itu, Xiao Chen bisa mengubah Primal Chaos Divine Energy menjadi Spiritual Energy Divine Energy atau Demonic Ki Divine Energy, menggunakannya sesuka hatinya. Tidak ada perbedaan antara benar atau jahat. Sederhananya, seberapa banyak energi surgawi ki iblis yang dimiliki Xiao Chen adalah berapa banyak energi spiritual energi surgawi yang dia miliki. Dengan keduanya bergabung, mereka berfungsi sebagai bayangan satu sama lain. Setelah 4 jam, Xiao Chen membuka matanya, setengah pulih dari luka-lukanya. Cedera internal Xiao Chen sudah benar-benar sembuh. Namun, jiwanya dan segel surgawi masih agak redup. Sayangnya, ini bukan tempat yang damai. Melanjutkan untuk menyempurnakan api alam surgawi penguasa iblis kuno bukanlah ide yang buruk. Namun, jika dia terganggu di tengah jalan, itu tidak akan sepadan. Tidak semua orang akan memberi Xiao Chen kesempatan untuk bertarung dengan adil seperti yang dimiliki Lin Feng. Di platform teratai api es, Lin Feng membuka matanya pada saat yang sama. Dengan bantuan Ice Fire Lotus Platform, kulitnya telah membaik secara signifikan setelah 4 jam. Tentu saja, ini relatif, wajahnya masih tampak kehabisan darah. Namun, garis hitam seperti jaring laba-laba telah hilang. Keduanya bukan orang yang banyak bicara. Mereka saling memandang dalam diam dan mengangguk sedikit, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, keduanya mulai melakukan hal mereka sendiri. Xiao Chen mengeluarkan sebotol Waning Moon dan mulai minum sendirian. Setelah dia menghabiskan botolnya, sudah waktunya untuk pergi. Setiap menit tambahan mereka tinggal di final Blood Battlefield akan menjadi 1 menit bahaya tambahan. Lin Feng berbaring di tanah dengan santai, mengutak-atik kotak perhiasan yang indah, berulang kali membelainya sambil menunjukkan ekspresi lembut. Xiao Chen melirik dan hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Ekspresi Lin Feng saat ini tampak terlalu berbeda dari ekspresinya yang dingin dan tegas. Ada kontras yang kuat, dan Lin Feng membelai kotak perhiasan itu seolah-olah dia sedang membelai tangan seorang wanita muda. Sejujurnya, Xiao Chen merasa ini terlihat agak mesum. Dia hanya melirik sekali, lalu berhenti mencari. Jika dia melihat sekilas lagi, dia mungkin benar-benar memuntahkan anggurnya. Xiao Chen mengeluarkan cambuk Dewa Salju. Retakan memenuhi kepala panah batu 7 warna. Dia melepas kepala panah,
dan sifat surgawi segera menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Tidak heran Lo Hou Wang hanya menggunakannya sebagai hiasan. Dengan berlalunya waktu, relik suci aliansi surgawi ini telah kehilangan sebagian besar sifat surgawinya. Selanjutnya, Hua Tianyang mungkin menggunakannya terlalu banyak saat itu dan terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Kalau tidak, kepala panah tidak akan jatuh. Ketika Xiao Chen menggunakannya, dia mungkin telah menghabiskan apapun yang tersisa. Sekarang, itu mungkin tidak berguna. Hua Tianyang mungkin tidak akan terlalu senang setelah Xiao Chen membawanya kembali. Sekarang, batu 7 warna sama sekali tidak sebanding dengan keadaan saat itu. Setelah menghabiskan anggur di dalam botol, Xiao Chen mengocoknya untuk memastikan itu kosong. Kemudian, dia berdiri, ingin pergi. Namun, Xiao Chen menemukan bahwa Lin Feng masih melakukan tindakan sebelumnya. Merasa aneh, dia berjalan mendekat dan bertanya, apa yang ada di dalam kotak? Lin Feng kaget bangun dan duduk. Kemudian, dia menjawab dengan lembut, ini adalah tanda cinta yang diberikan adik perempuan saya saat itu. Apa itu? Saudari junior mengatakan bahwa itu adalah barangnya yang paling berharga. Dia menyerahkannya kepadaku, menyuruhku untuk merawatnya dengan baik, selamanya. Kamu masih belum memberitahuku apa yang ada di dalamnya. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Karena suster junior mengatakan itu adalah barangnya yang paling berharga, maka itu pasti yang paling berharga. Aku tidak tahan untuk membukanya. Sekarang setelah dia pergi, saya bahkan lebih tidak mau melakukannya. Bagaimana jika itu menghilang setelah aku membukanya? Xiao Chen merasa agak jengkel. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu apa itu, namun dia mengelusnya begitu lama. Aku tidak salah paham denganmu. Anda memang cabul. Namun, ini menggelitik rasa ingin tahu Xiao Chen, dia ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Buka dan lihat, kalau begitu. Lin Feng berkata dengan serius, tidak perlu. Karena suster junior mengatakan itu yang paling berharga, itu pasti barang yang paling berharga. Saya tidak perlu membukanya untuk mengetahuinya. Orang ini benar-benar tergila-gila. Meskipun Xiao Chen memikirkan itu, dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Terbang dalam kemarahan untuk seorang wanita cantik, mengkhianati aula dewa dunia bawah, kemudian setelah melumpuhkan teknik budidaya Dao iblisnya, dia berkultivasi menggunakan teknik budidaya Dao yang benar. Semua ini agar dia bisa menuntut kembali dan membalas dendam untuknya. Yan Changming mungkin benar. Kakak senior pertamanya sudah mati. Setelah orang yang paling dicintai Lin Feng meninggal, kakak laki-laki pertamanya tidak ada lagi. Orang seperti itu hidup hanya untuk satu alasan. Setelah dia memenuhinya, dia mungkin tidak punya alasan lagi untuk hidup. Setelah membalas dendam, Lin Feng mungkin memilih untuk bunuh diri, untuk menemani adik perempuannya. Dia tidak akan peduli lagi dengan apapun di dunia ini. Melihat Lin Feng tidak mau membukanya, Xiao Chen berpikir keras. Kemudian, dia menyarankan dengan lembut, mungkin dia meninggalkan beberapa kata untukmu di kotak perhiasan. Pikirkan saja, kata-kata adik perempuanmu pasti sangat penting. Dia ingin Anda tahu. Dengan tidak mau membukanya selama ini, bukankah sama saja dengan tidak mau mendengar kata-kata yang ingin dikatakan oleh adik perempuan juniormu kepadamu? Lin Feng merasa sedikit terpana. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa kata-kata Xiao Chen masuk akal. Ekspresinya agak berubah, tapi dia masih ragu-ragu. Xiao Chen melanjutkan, buka saja. Kita mungkin tidak bisa membiarkan final Blood Battlefield ini hidup-hidup. Pada saat itu, Anda akan menyesalinya. Petik 2. Xiao Chen benar. Tidak peduli apa, ini adalah dunia bawah neraka. Mereka berdua adalah anggota aliansi surgawi dan memiliki dendam dengan Yan Changming. Semakin lama mereka menunda, semakin sulit untuk pergi. Awalnya, mereka tidak berharap untuk mengungkapkan identitas mereka dalam misi dan menderita begitu banyak kemunduran. Mu Zifeng dan Sui Renji mungkin tidak mengharapkan semua itu. Terlebih lagi, mereka tidak akan mengharapkan Xiao Chen dan Lin Feng bekerja sama untuk melarikan diri. Kata-kata Xiao Chen benar-benar meyakinkan Lin Feng. Ini adalah saat kritis untuk bertahan hidup, aula dewa dunia bawah mungkin akan menyusul kapan saja. Jika mereka mati, itu akan seperti yang dikatakan Xiao Chen, akan ada penyesalan abadi. Setelah membuka kotak perhiasan, baik Xiao Chen dan Lin Feng merasa tercengang. Ini terutama terjadi pada Lin Feng. Setelah menatap kotak perhiasan untuk waktu yang lama, dia berkata, sebuah cermin. Kenapa itu cermin? Ini melampaui harapan keduanya. Setelah membuka kotak perhiasan, ternyata kosong, selain cermin. Lin Feng yang bingung muncul di cermin, pantulan mengungkapkan kulit pucatnya,
kesedihan di matanya, dan kebencian yang mendalam di kedalaman mereka. Dia seperti mayat berjalan, hidup dengan perasaan tidak berdaya. Semua rasa sakit dari beberapa tahun terakhir jelas terlihat di wajahnya. Lin Feng merasa agak terkejut. Inilah saya, retakan. Saat Lin Feng merasa bingung, suara berderak datang dari cermin. Permukaan cermin pecah, dan setetes darah merembes keluar. Darah tampak seperti air mata yang perlahan merembes keluar, tampak sangat aneh. Apa yang sedang terjadi? Lin Feng merasa tercengang. Kemudian, dia memelototi Xiao Chen dan berkata, aku bilang aku tidak ingin membukanya, kan? Namun, Anda membuat saya membukanya. Ini bagus, itu benar-benar hilang sekarang. Xiao Chen merasa itu agak aneh juga. Dia memandang Lin Feng dan berkata dengan tenang, dari ekspresimu, sepertinya kamu ingin membunuhku. Lupakan saja. Saat ini, lukaku lebih ringan darimu. Anda akan menjadi orang yang sekarat. Petik 2. Meskipun kata-kata ini kasar, itu benar. Lin Feng mendengus dingin, tidak ingin repot dengan Xiao Chen. Xiao Chen bergumam, cermin ini agak aneh. Biarkan aku melihatnya. Sebelum Lin Feng bisa mengatakan apa-apa, Xiao Chen langsung meraih cermin. Dia menggunakan satu tangan untuk memblokir Lin Feng, yang mencoba merebutnya kembali, dan memegang kotak perhiasan dengan tangan lainnya untuk memeriksanya. Jadi, itulah yang terjadi. Cermin ini membuat Xiao Chen memikirkan keranjang peri paviliun putri tersenyum, mereka mencapai hasil yang sama dengan menggunakan cara yang berbeda. Namun, cermin ini tidak memiliki banyak trik khusus. Misterinya terletak pada kemampuan merasakan emosi orang yang dipantulkan dan ditanggapi berdasarkan itu. Saat Lin Feng hendak meledak dalam kemarahan, Xiao Chen mengembalikan kotak perhiasan itu. Kemudian, dia berkata, saya mengerti sekarang. Cermin ini memang agak aneh. Itu bisa merasakan emosi Anda dan bereaksi sesuai dengan itu. Petik 2. Lin Feng mengangkat alis dan bertanya, apa yang kamu katakan? Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencoba tersenyum ke cermin. Jika tebakanku benar, cermin itu akan perlahan pulih. Merasa ragu, Lin Feng menatap cermin berdarah dalam diam. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak bisa tersenyum. Xiao Chen merasa itu masuk akal. Membuatnya tersenyum sekarang lebih sulit daripada naik ke surga. Saya mendapatkannya. Serahkan padaku. Lihat saja cermin dan jangan bergerak. Benar, begitu saja. Xiao Chen pindah ke sisi Lin Feng. Kemudian, dia menekan tangan kanannya ke bibir Lin Feng dan mendorong ke atas, dengan paksa membentuk senyuman. Senyum ini terlihat lebih buruk daripada menangis. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Seperti yang ditebak Xiao Chen, cermin itu perlahan pulih. Darah yang menetes juga menghilang. Xiao Chen mengendurkan tangannya dan menariknya. Wajah Lin Feng berubah cemberut dan dingin lagi. Cermin segera berhenti memperbaiki, dan retakan mulai menyebar lagi. Apakah kamu mengerti sekarang? Ini adalah hal yang paling berharga dari adik perempuanmu. Apa yang paling berharga baginya? Itu adalah orang di cermin. Bukankah kamu pernah bersumpah untuk memimpin manusia naga banjir untuk kembali ke kekaisaran naga surgawi? Bahkan tanpa kamu katakan, adik perempuanmu tahu bahwa kamu akhirnya akan mengirim dirimu sendiri ke kematian, jadi dia memberimu cermin ini. Dia berharap kamu akan mengerti bahwa dia hanya peduli padamu. Selama kamu hidup, selama kamu bahagia, dia akan menjadi seperti cermin ini, selamanya melihatmu. Xiao Chen merasa dia tidak bisa terus berbicara. Mungkin saat itu, adik perempuan Lin Feng tahu bahwa dia akan dibunuh oleh wakil Master Hall dari Underworld God Hall, untuk digunakan sebagai kuali kultivasi. Dia juga tahu bahwa Lin Feng pasti bisa berselisih dengan Aula Dewa Dunia Bawah tanpa mempedulikan hal lain, demi dia. Jadi, saat dia masih hidup, dia memberi Lin Feng cermin ini, sehingga dia akan mengerti niatnya. Dia tidak ingin Lin Feng menjadi pahlawan manusia naga banjir atau tergila-gila padanya. Dia hanya berharap Lin Feng hidup, tersenyum ketika dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Itu saja, itu saja. Namun, dari semua hal, Lin Feng ditakdirkan untuk menjadi pahlawan, ditakdirkan untuk tidak pernah bisa tersenyum dengan tulus. Dunia duniawi dipenuhi dengan kegilaan. Xiao Chen memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan saya? Apakah saya tergila-gila? Kegilaan Lin Feng dengan adik perempuan juniornya membuat Xiao Chen memikirkan patah hatinya sendiri, membuatnya merasa agak tidak berdaya. Itu mudah untuk berbicara tentang orang lain. Namun, sulit untuk melihat diri sendiri dengan jelas. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti mengganggu hal-hal yang bukan urusannya. Perjalanan masih panjang, tapi dia sedang tidak ingin bepergian sekarang.
Xiao Chen mengaduk-aduk cincin penyimpanannya sampai dia menemukan pipa yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah. Xiao Chen bermaksud memberikan pipa alat jiwa kelas medial ini kepada keponakan bela dirinya sebagai tanda cinta untuk headliner Linglong. Xiao Chen ingat bahwa keponakan bela diri kecilnya membuat perjanjian 5 tahun dengan headliner Linglong bertahun-tahun yang lalu. Sekarang sudah 10 tahun sejak dia berpisah dengan keponakan bela diri kecilnya. Xiao Chen bertanya-tanya apakah keponakannya berhasil dan bagaimana hasilnya. Baik Xiao Chen dan Lin Feng telah kehilangan cinta mereka dan merasa tidak berdaya. Hati mereka penuh dengan emosi yang tidak bisa dicurahkan. Xiao Chen dengan santai memetik pipa itu. Suara pedangnya ditarik dapat dibandingkan dengan musik sitar yang paling menakjubkan. Namun, Xiao Chen tidak pandai musik. Meskipun dia memiliki instrumen yang sangat baik, dia tidak bisa memainkan satu bagian pun. Dia hanya bisa memainkan nada acak dalam kegelapan tanpa batas ini, membiarkan suaranya berdering. Namun, pipa di tangannya adalah alat jiwa kelas medial. Meskipun Xiao Chen tidak tahu musik apapun, pipa itu dapat terhubung ke hatinya. Melodi yang dimainkannya menyampaikan semua pikiran Xiao Chen, terdengar sangat menyenangkan. Itu seperti mata air yang jernih di pegunungan, dengan air yang mengalir menghantam bebatuan. Kedengarannya mengharukan dan menyenangkan, dengan jejak kesedihan dan jejak ketidakberdayaan. Ada juga sentuhan kerinduan di ujung jari Xiao Chen, berubah menjadi suara jernih yang terngiang dan berlama-lama. Di final Blood Battlefield abadi yang menunjukkan kegelapan tanpa batas, seseorang memainkan pipa dengan lucu, jelas tidak berpengalaman. Yang lain bahkan lebih lucu menggunakan tangannya untuk memaksakan senyum di wajahnya, mencoba membuat cermin pecah itu berhenti meneteskan darah. Tiba-tiba, musik pipa berhenti. Xiao Chen mengangkat alisnya, dan cahaya tajam tampak melintas di wajahnya, menerangi tempat yang gelap. Lin Feng menyingkirkan kotak perhiasan, dan wajahnya menjadi dingin, menunjukkan ekspresi tegas. Satu masing-masing, Xiao Chen berkata kepada Lin Feng, dan Lin Feng sedikit mengangguk. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya dan bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka melintasi 50.000 kilometer. Sebelum dua penjaga Dewa Dunia Bawah yang mengejar musik pipa bisa bereaksi, Xiao Chen dan Lin Feng tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Xiao Chen dan Lin Feng harus menyelesaikan pertempuran mereka dengan cepat. Dalam keadaan mereka saat ini, mereka tidak bisa bertahan lama. Lawan Xiao Chen adalah raksasa Underworld God Guard dengan satu Divine Vein terbuka. Orang ini tampak seperti pria parubaya dengan tulang putih menonjol dari bahu kiri dan kanannya. Xiao Chen, kepalamu bernilai alat jiwa kelas rendah di ras raksasa. Kultivator raksasa setengah baya tersenyum pada Xiao Chen, matanya berkedip dengan keserakahan. Kembali ketika Xiao Chen pertama kali memasuki Abyssal Underworld, dia menebang klon raksasa Tian dalam satu serangan. Peristiwa itu mengguncang seluruh lapisan pertama Abyssal Underworld, di mana raksasa Tian seperti makhluk surgawi tertinggi dengan prestise tertinggi. Klon orang seperti itu sebenarnya ditebang oleh Xiao Chen, seseorang yang bahkan bukan sovereign personage. Orang bisa dengan mudah membayangkan keributan yang dihasilkan. Xiao Chen membalas dengan lembut, aku seberharga itu. Namun, Anda tidak bisa mendapatkan hadiahnya. Petik 2. Apakah begitu? Raksasa setengah baya tersenyum dingin. Dia menarik keras paku tulang di bahu kirinya dengan tangan kanannya dan menghunus pedang tulang putih dari tubuhnya. Niat pedang yang melekat pada pedang tulang terhubung dengan pikiran dan tubuh raksasa setengah baya itu. Menggunakan tulang seseorang sebagai pedang, menggunakan tubuh seseorang sebagai sarungnya. Semakin kuat tubuh fisiknya, semakin kuat pedangnya. Teknik bela diri dan teknik budidaya ras raksasa sangat aneh. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Pedang Dao ras raksasa tampaknya mencapai efek yang sama dengan pedangnya yang sempurna Dao melalui cara yang berbeda. Namun, pihak lain membawanya ke ekstrim. Dia secara langsung memperbaiki bilah bahunya menjadi pedang dan memeliharanya dengan darah, daging, dan jiwanya. Semua kultivasinya, domain Dao, teknik kultivasi, teknik bela diri, bahkan segel surgawi terkandung dalam pedang tulang ini. Engarde, kultivator Asura setengah baya mengayunkan pedangnya. Serangan pedangnya mengguncang dunia. Gemuruh. Gerakan pedang itu seperti binatang buas Great Desolate Aeon. Ketika tiba, itu dengan mudah menghancurkan gunung-gunung tinggi di sekitar mereka, menunjukkan momentum yang tak terhentikan. Menarik, sayangnya, aku tidak punya waktu untuk bertukar petunjuk denganmu. Mata Xiao Chen berbinar. Dia merasa sangat tertarik dengan pedang Dao ras Asura. Jika dia punya waktu, dia bisa membandingkan pedang flawless Dao-nya dengan pihak lain. Namun, ini jelas bukan waktu yang tepat.
Teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, di alam fana. Saat menghadapi fenomena misterius yang luar biasa yang diwujudkan oleh gerakan pedang ini, Xiao Chen membalas dengan serangan yang bahkan lebih mengamuk, menarik Tyrant Saber miliknya. Gambar Buddha pembunuh tertinggi muncul. Buddha pembunuh yang tinggi itu melihat ke bawah dengan bangga dari atas, menunjukkan ekspresi dingin dan beku, tampak tanpa emosi. Itu melepaskan kekuatan Buddhis yang mengejutkan ke sekitarnya. Buddha saya penuh belas kasihan. Bang! Buddha yang membunuh menyatukan kedua telapak tangannya, dan serangan kultivator Asura setengah baya langsung hancur. Xiao Chen meraung, tepat saat pembudidaya Asura hendak menyerang. Segel surgawinya mendukung 3 domain Dao-nya. Domain Ice Dao-nya, domain Thunder Dao, dan domain Sabre Dao menyebar, melapisi satu sama lain. 3 domain Dao. Domain Thunder Dao lapisan keempat. Segera, tekanan kuat muncul, dan ekspresi penggarap Asura setengah baya berubah serius. Kemudian, pedang tulang di tangannya melesat keluar. Kilatan cahaya pedang berubah menjadi cahaya warna-warni yang cemerlang. Itu benar-benar berhasil menembus ribuan lubang di domain Dao Xiao Chen secara instan. Sungguh pedang yang tajam. Secara alami, Xiao Chen tidak akan membiarkan pembudidaya Asura terus seperti ini. Dengan jentikan jari, dia mengirimkan tetesan hujan. Apa itu Fin? Tetesan air menghancurkan cakrawala. Xiao Chen mengeksekusi langkah kedua dari warisan Fiendis Sabre. Tetesan hujan yang satu ini langsung menghantam Asura Sovereign Emperor. Ledakan. Cahaya pedang tanpa batas merobek baju besi, pakaian, dan daging kultivator Azura, hanya menyisakan kerangka. Merusak. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Menggunakan domain Dao berlapis 3, dia mengeksekusi teknik memasuki neraka dari teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya. Cahaya pedang berubah menjadi naga jahat penghancur dunia yang melolong dari neraka. Ledakan. Naga itu menyerang kerangka itu. Retakan. Retakan. Kerangka itu segera hancur. Kilatan cahaya putih menelan pedang tulang yang retak, yang kemudian terbang jauh. Xiao Chen menarik pedangnya dan menyarungkannya, tidak mengejar. Sangat sulit untuk benar-benar membunuh kaisar yang berdaulat. Saat dia memikirkan ini, dia mendengar jeritan yang mengerikan dan menyedihkan. Itu adalah penjaga dewa dunia bawah lainnya. Lin Feng menggunakan Deat Dao Domain untuk merusak kekuatan hidup lawannya, membuatnya mati tak berdaya. Xiao Chen merasa terperangah dan berpikir dalam hati, bahkan kaisar yang berdaulat akan merasa sulit untuk bertahan hidup dari orang gila yang menguasai domain Dao kematian. Suara mendesing. Setelah keduanya berurusan dengan lawan mereka, mereka melayang ke langit, mendarat di punggung Vulture darah iblis, dan dengan cepat terbang dalam kegelapan. Di hari-hari berikutnya, keduanya menghabiskan waktu bersembunyi dari pengejaran penjaga dewa dunia bawah. Untuk kaisar yang berdaulat, medan perang darah terakhir tidak dianggap terlalu besar. Keduanya tidak bisa keluar dari perimeter. Mereka akan terlibat perkelahian yang intens hampir setiap hari, tetapi mereka tidak berani berlama-lama dalam pertempuran. Jika keduanya tertunda dan dikepung oleh penjaga dewa dunia bawah, mereka pasti akan mati. Betapa menyedihkannya berada di wilayah orang lain. Jika keduanya berada di Central Great Realm, mengingat pengaruh aliansi surgawi, mereka tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Sayangnya, lapisan ke-9 dari Abyssal Underworld adalah markas utama Underworld God Hall. Sangat sulit untuk melepaskan perhatian penjaga dewa dunia bawah. Xiao Chen masih baik-baik saja, dia bisa menggunakan Divine Universe Stele untuk kembali ke tanah lama Azure Dragons untuk menghindari pengejaran. Sayangnya, jika Xiao Chen melakukan itu, dia harus meninggalkan Lin Feng. Setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakan prasasti alam semesta surgawi kecuali situasinya putus asa. Namun, itu tidak semua berita buruk. Setelah setengah bulan, keduanya telah pulih dari 80% cedera mereka. Sementara mereka masih belum mencapai kondisi puncaknya, mereka tidak jauh dari itu. Selama mereka tidak dikelilingi oleh lebih dari 10 penjaga dewa dunia bawah, mereka tidak mungkin ditembaki. Sentuhan kematian. Teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, di alam fana. Ketika Xiao Chen dan Lin Feng bertemu dengan kelompok lain yang mengejar penjaga dewa dunia bawah, mereka menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Xiao Chen, apakah kamu menemukan bahwa selain dari awal, di mana pengawal dewa dunia bawah mencari kita dengan sekuat tenaga, mereka tampaknya hanya menjebak kita di medan pertempuran darah terakhir, tidak bergegas untuk mengepung dan membunuh kita. Sesuatu pasti telah terjadi sesudahnya. Lin Feng menyuarakan kecurigaannya saat dia melihat Xiao Chen. Xiao Chen sedikit mengangguk tetapi tidak mengerti apa yang terjadi. Keduanya bisa merasakan perbedaan dari 7 hari awal. Pada saat itu,
Penjaga Dewa Dunia Bawah sepertinya ada di mana-mana, tidak memberi keduanya waktu untuk mengatur napas. Penjaga Dewa Dunia Bawah bertindak seolah-olah mereka harus membunuh Xiao Chen dan Lin Feng dengan cara apapun, tidak beristirahat sampai mereka melakukannya. Namun, sesuatu berubah. Intensitas pengejaran penjaga Dewa Dunia Bawah menurun secara signifikan. Mereka hanya mengejar tetapi tidak melawan, hanya menjaga keduanya di final Blood Battlefield. Mereka mungkin ingin berurusan dengan hal lain terlebih dahulu sebelum datang untuk membunuh Xiao Chen dan Lin Feng. Apakah menurutmu mungkin penjaga Dewa Dunia Bawah tidak pernah menargetkan kita sejak awal? Faktanya, mereka mungkin tidak menargetkan mayat penguasa iblis kuno. Pikirkan saja, jika mereka mengejar mayat penguasa iblis, mengapa mereka tidak muncul saat Lo Hou Wang bergerak? Dengan pemikiran ini, Xiao Chen menemukan skenario ini semakin masuk akal. Dia melanjutkan, itu pasti begitu. Saat itu, saya melihat Li Yun mengutuk, mengatakan bahwa seseorang mengkhianatinya. Kalau dipikir-pikir, dia pasti memiliki perjanjian dengan penjaga Dewa Dunia Bawah, tetapi mereka tidak muncul. Petik 2. Lin Feng berkata setelah beberapa pemikiran, pengawal Dewa Dunia Bawah jarang ikut campur dalam masalah ini. Ketika mereka bergerak, itu melawan pembudidaya Dao yang benar dan faksi Super Dao yang benar. Petik 2. Xiao Chen memikirkan ini. Fraksi Dao yang benar, apakah itu putra suci surga yang mendalam, Wen Ren Yu, dan kelompoknya? Mungkinkah kelompok Wen Ren Yu juga tidak menargetkan mayat penguasa iblis kuno? Masuk akal. Fraksi Dao yang benar tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mayat penguasa iblis. Mereka mungkin hanya mengikuti arus. Hahaha, kami berdua menjadi bodoh. Apa yang kita lakukan? Mencoba mencari tahu. Kami hanya perlu tahu bahwa kami bukanlah target utama pengawal Dewa Dunia Bawah untuk saat ini. Sebuah cahaya terang melintas di mata Xiao Chen saat dia tertawa pelan. Jika itu masalahnya, kita tidak perlu lagi mencoba pergi. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kekuatan kita kembali ke puncak sekaligus. Jika saya memperbaiki api alam surgawi itu, saya mungkin bisa menerobos ke Kaisar Berdaulat Satu Vena. Petik 2. Adalah mungkin bagi keduanya untuk menerobos penguncian dan keluar dari medan pertempuran darah terakhir jika Xiao Chen menjadi Kaisar Berdaulat Satu Vena dan Lin Feng pulih ke puncaknya. Lin Feng berkata dengan lembut, jika saya memperbaiki kekuatan hidup Peony Femme Fatale kelas 9, saya mungkin bisa menerobos juga. Kematian Grid Dao Anda dapat memperbaiki kekuatan hidup juga. Xiao Chen bertanya, merasa aneh. Lin Feng mengangguk. Racun yang paling manjur adalah makanan terbaik. Selama seseorang dapat mengatasi rasa takut dan rasa sakit dari mengembara antara hidup dan mati, Anda dapat memperbaiki energi kematian juga. Jika Anda mau, saya bisa mengajari Anda metode untuk memahami Deat Dao. Petik 2. Xiao Chen merasa sedikit tergoda untuk sementara waktu. Namun, dia segera menyerah pada pemikiran itu. Dari penampilan Lin Feng ketika menderita rebound, muncul seperti bukan manusia atau hantu, dia bisa dengan mudah membayangkan rasa sakit yang terlibat. Prosesnya tidak semudah kedengarannya. Lebih jauh lagi, Xiao Chen memiliki Dao siklus, sesuatu yang lebih kuat dari Dao kematian, dan bahkan lebih sulit untuk diolah. Kita bisa membicarakannya lagi nanti. Saat ini, kita perlu menemukan tempat yang terisolasi untuk terobosan kita. Kita bisa mendapatkan Vulture darah iblis untuk melindungi kita. Setelah menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang berubah dengan penjaga Dewa Dunia Bawah, Xiao Chen dan Lin Feng mengubah tujuan mereka. Mereka dengan tegas memilih untuk memasuki kultivasi pintu tertutup untuk menerobos, tidak ragu-ragu sama sekali. Peluang menghilang dengan sangat cepat. Jika keduanya melewatkan kesempatan ini dan pengawal Dewa Dunia Bawah kembali, mereka mungkin akan terjebak di medan pertempuran darah terakhir selamanya. Xiao Chen memilih untuk memperbaiki api alam surgawi. Lin Feng memutuskan untuk memperbaiki kekuatan hidup grade 9 Femme Fatale Peony, mencoba menerobos sambil menapaki garis hidup dan mati. Di antara keduanya, terobosan Xiao Chen jauh lebih aman daripada Lin Feng, dia hanya perlu memperbaiki energinya. Lin Feng mempertaruhkan rebound dari kekuatan hidup. Jika dia tidak bisa mengatasinya, dia akan menderita konsekuensi yang mengerikan. Dengan memilih domain Deat Dao, Lin Feng harus membayar harga yang tak terbayangkan. Namun, ini bukan hal yang luar biasa baginya. Duduk bersila di platform teratai api es, Xiao Chen memejamkan mata dan mengedarkan energinya, menggunakan seni menelan surga awan iblis untuk menghaluskan api alam surgawi. Ini adalah api alam surgawi yang ditinggalkan oleh penguasa iblis kuno. Sebelumnya, Xiao Chen sepenuhnya pulih dari luka-lukanya dengan memperbaiki hanya 10%, cukup untuk mengembalikannya ke puncaknya.
Xiao Chen menantikan peluang yang akan dia dapatkan ketika dia sepenuhnya menyerap dan menyempurnakannya. Api alam surgawi menyebar ke seluruh kolam jiwa Xiao Chen. Api hitam berkobar kuat, hanya itu yang bisa dilihat. Segel surgawi Azure Dragon milik Xiao Chen di tengah Soul Pool dengan panik menyerap api hitam. Waktu berlalu, segera, 1 hari dan 1 malam telah berlalu. Saat Azure Dragon Divine Cell milik Xiao Chen menyerap api alam surgawi di Soul Pool, itu berkedip-kedip dengan cahaya. Duduk bersila di Ice Fire Lotus Platform dengan mata tertutup, Xiao Chen tampak seperti dewa. Sebuah cahaya suci muncul di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dia bermandikan hujan abadi. Adegan matahari dan bulan bersinar bersama terlihat sangat mistis. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan energi jiwanya tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, naik terus-menerus. Ledakan. Di Soul Pool Xiao Chen, Azure Dragon Divine Cell berkedip-kedip dengan cahaya sebelum meledak dengan ledakan, dan berhamburan menjadi titik-titik cahaya. Kemudian, dengan cepat bergabung dengan kecepatan yang lebih cepat, membentuk segel surgawi baru. Sebuah cincin cahaya muncul di sekitar Azure Dragon Divine Cell, memandikan seluruh Divine Cell dalam cahaya Divine. Sebelum energi surgawi Xiao Chen membuat terobosan, energi jiwanya sudah mencapai tingkat Kaisar Berdaulat 1 Vena. Xiao Chen bersukacita. Dia masih memiliki setengah dari api alam surgawi penguasa iblis kuno untuk diserap, ini hanya awal. Memang, energi jiwa Xiao Chen menerobos lagi 2 hari kemudian, mencapai tingkat Kaisar Berdaulat 2 Vena. Cincin cahaya Divine Vein lainnya muncul di sekitar Azure Dragon Divine Cell. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan segel surgawinya yang bermandikan cahaya surgawi dari 2 cincin Vena surgawi. Sekarang, kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya, kontras seperti siang dan malam. Selain energi surgawi, perbedaan paling signifikan antara kaisar yang berdaulat dan tokoh berdaulat adalah bahwa kaisar yang berdaulat dapat memasukkan segel surgawi mereka ke dalam domain Dao mereka. Dengan segel surgawi yang dimasukkan ke dalam domain Dao, itu akan seperti domain Dao memperoleh daging dan jiwa, memiliki tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Bahkan sekarang, Xiao Chen memiliki energi jiwa dari Kaisar Berdaulat 2 Vena. Bahkan jika kultivasinya lemah, setidaknya, dia bisa menggunakan domain Dao-nya untuk berbenturan dengan Kaisar Berdaulat 2 Vena tanpa rasa takut. Tentu saja, itu belum berakhir. Dia masih memiliki sepertiga dari api sifat surgawi yang tersisa. Sepertiga terakhir ini juga merupakan esensi dari penguasa iblis kuno itu, esensi dari api sifat surgawi ahli dewa sejati. Apakah Xiao Chen bisa berhasil menerobos atau tidak tergantung pada ini. Setelah 3 hari, gambar 10.000 naga di atas laut energi surgawi Xiao Chen di bawah dantiannya tiba-tiba meletus dengan cahaya kemasan. Naga-naga itu berubah menjadi seberkas cahaya suci, keluar dari lautan energi surgawi, dan bertabrakan satu sama lain. Sebagai kaisar yang berdaulat, tubuh fisik Xiao Chen sudah luar biasa, setelah mengalami kelahiran kembali. Tubuh sekarang memiliki vena surgawi yang menunggu untuk dibuka. Begitu mereka dibuka, energi surgawi dapat dengan lancar beredar di dalamnya tanpa penghalang apapun. Energi surgawi tidak lagi dikendalikan oleh meridian tetapi vena surgawi yang lebih kuat. Bang, 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 10.000 sinar cahaya surgawi terus maju, dan kemacetan Xiao Chen perlahan mengendur. Setelah memasuki surga di luar surga selama lebih dari setahun, Xiao Chen telah membuat persiapan. Jika tidak ada kejutan, dia pasti akan membuka satu Divine Vein dalam waktu 3 tahun. Sekarang dia memiliki api alam surgawi ini, kultivasinya juga menerima stimulus ketika energi jiwanya melonjak. Umpan balik seperti itu seperti bagaimana, ketika tubuh fisik seseorang sembuh, seseorang akan menjadi bersemangat juga. Peningkatan kekuatan jiwa akan memberikan umpan balik ke dalam tubuh fisik. Pikiran, roh, dan energi seseorang adalah satu, mereka saling mempengaruhi. Menggunakan kesempatan ini, Xiao Chen dengan panik menyerang kemacetannya. Kali ini, dia merasa kemenangan sudah di depan mata. Dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia mencoba lagi dan lagi, gagal berkali-kali. Dia menanggung rasa sakit yang luar biasa dengan setiap kegagalan. Namun, Xiao Chen tidak peduli. Dia percaya bahwa selama dia bertahan dan tidak pernah menyerah, akan ada hasil. Ledakan. Setelah gagal berkali-kali, dia mendengar ledakan di laut energi surgawinya. Rasanya seperti pintu terbuka di tubuh fisiknya. Satu vena surgawi dibuka dari dantian ke jantung, ke dahi, lalu ke kolam jiwa, menghubungkan ke segel surgawi. Hal-hal baik datang berpasangan. Saat Xiao Chen merasa agak terpesona, energi jiwanya membuat terobosan lain. Cincin cahaya lain muncul di sekitar segel surgawi naga Azure,
dan energi jiwanya mencapai tingkat kaisar berdaulat 3 Vena. Xiao Chen membuka matanya, mengungkapkan bukan kejutan yang menyenangkan tetapi kebingungan. Menerobos ke satu Vein Sovereign Emperor masuk akal. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan lebih dari 1 tahun dalam persiapan. Selanjutnya, ia mengembangkan 2 teknik kultivasi yang kuat, seni 10.000 naga dan seni menelan surga awan iblis. Bahkan tanpa api alam surgawi, menerobos hanya masalah waktu. Yang membingungkan Xiao Chen adalah pertumbuhan yang cepat dari energi jiwanya. Hanya dalam 7 hari, itu telah mencapai tingkat kaisar berdaulat 3 Vena. Xiao Chen telah membuat kemajuan luar biasa. Pada kenyataannya, dia agak meremehkan api sifat surgawi. Ini adalah nyala api alami dari penguasa iblis kuno, dewa sejati. Bagaimana bisa sesederhana yang dipikirkan Xiao Chen? Namun, alasan sebenarnya terletak di tubuhnya. Karena pohon tebing guntur, Raja Ramuan berusia 100.000 tahun yang dia konsumsi dan sempurnakan di dunia Dewa Vo, dia telah membangun akumulasi yang mengerikan. Banyak energi obat tetap tidak aktif di tubuh Xiao Chen. Pohon tebing guntur adalah harta karun alami yang bahkan menggoda Dewa Vo. Manfaat yang dibawa oleh pohon tebing guntur jauh melampaui harapan Xiao Chen. Selanjutnya, akumulasi energi jiwanya juga cukup solid. Semua ini menghasilkan peningkatan energi jiwa yang mengerikan. Jika itu orang lain, energi jiwa dan kultivasi mereka akan meningkat hanya dengan 1 nada bahkan setelah menyempurnakan seluruh api alam surgawi. Jika Kaisar Sovereign Kesempurnaan Agung menyerap dan menyempurnakannya, efeknya akan berkurang secara signifikan. Bahkan mungkin tidak membawa terobosan. Ini agak menakutkan. Saya harus mengencangkannya dengan benar. Petik 2. Xiao Chen tidak bisa mengerti mengapa energi jiwanya meningkat begitu cepat, bahkan setelah menganalisisnya dengan tenang. Dia merasa bahwa ini mungkin bukan hal yang baik. Jika itu orang lain, orang itu akan sangat gembira. Namun, Xiao Chen punya rencananya sendiri. Bagaimana mungkin dia hanya menargetkan maju melampaui Kaisar berdaulat 3 Vena? Dia mengarahkan pandangannya jauh lebih tinggi. Xiao Chen memegang seluruh Great Thousand Realms sebagai saingannya, yang berarti semua ahli dari Martial Epoch. Dia bukan lagi Xiao Chen yang sama seperti sebelumnya. Dia melompat dari Ice Fire Lotus Platform dan meregangkan tubuhnya. Dia merasa bahwa dia bisa menendang ombak yang mengerikan di laut energi surgawinya dengan sebuah pikiran. Energi surgawi yang melonjak mengalir melalui vena surgawinya dan berkumpul di telapak tangannya. Bahkan lebih mistis, energi surgawi ini sudah mengandung domain Dao dan energi jiwanya tanpa dia perlu menginginkannya. Satu vena surgawi itu menghubungkan energi surgawi, segel surgawi, dan tubuh fisik bersama-sama. Baru sekarang Xiao Chen benar-benar memasuki ranah kaisar berdaulat. Suara mendesing. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan ketajaman berubah menjadi aura besar yang luar biasa menekan dari samping. Dia berbalik dan melihat. Aura yang luar biasa itu segera menjadi seperti lumpur yang jatuh ke laut di depannya, menghilang ke udara tipis. Lin Feng membuat terobosannya pada saat ini, berhasil maju ke satu Vein Sovereign Emperor. Ketika Lin Feng membuka matanya, dia bertemu dengan tatapan Xiao Chen. Dia segera merasakan tekanan yang sangat besar, perasaan dari jiwanya seperti dia lebih pendek dari pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Kultivasinya sama dengan milikku. Mengapa saya merasakan tekanan yang begitu kuat darinya? Sok melintas di mata Lin Feng. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mengetahuinya. Kamu menerobos. Xiao Chen bertanya dengan lembut setelah berjalan mendekat. Lin Feng mengangguk. Dia menatap Xiao Chen cukup lama sebelum berkata, kamu tampak berbeda. Xiao Chen tidak mengakui atau menyangkal ini. Energi jiwanya telah mencapai tingkat kaisar berdaulat 3 Vena. Bahkan tanpa dia sengaja melakukan apapun, Lin Feng masih akan merasakan tekanan. Ini mirip dengan ketika Xiao Chen menghadapi Lo Houwang. Meskipun pihak lain tidak melakukan apa-apa, Xiao Chen masih merasakan tekanan ketika berdiri di belakangnya kecuali pihak lain dengan sengaja menarik dan menyembunyikan energi jiwanya. Namun, melakukan itu akan melelahkan. Itu akan seperti orang gemuk yang mengisap perutnya untuk berpura-pura kurus. Mencapai tingkat energi jiwa kaisar berdaulat 3 Vena masih agak tidak masuk akal. Xiao Chen tidak berniat memberitahu Lin Feng tentang hal itu. Dia hanya mengangguk dan berkata, ya, api sifat surgawi jauh lebih luar biasa daripada yang saya bayangkan. Lin Feng merasa seperti dia mengerti. Jadi, itulah masalahnya. Dia kemudian berkata, itu wajar. Bagaimanapun, itu dari penguasa iblis kuno, dewa sejati yang bona fide. Selamat. Xiao Chen mengangguk, kepercayaan diri yang kuat bersinar di matanya.
Sepertinya deduksi kami benar. Pengawal Dewa Dunia Bawah memang memiliki target lain dan tidak bisa menyisihkan upaya untuk berurusan dengan kita. Namun, dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika kita keluar secara terbuka, kita tidak perlu khawatir tentang mereka yang mengelilingi kita. Suara mendesing. Setelah sangat meningkatkan kekuatan mereka, keduanya merasa sangat percaya diri untuk keluar dari final Blood Battlefield. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya merah menyala muncul di depan mereka, Herring Darah Iblis telah kembali. Xiao Chen sedikit mengernyit saat dia melihat Lin Feng. Vulture Darah Iblis mengatakan bahwa dia merasakan pengawal Dewa Dunia Bawah bertarung dengan seseorang di kejauhan. Sepertinya pertarungannya sangat intens. Petik 2. Lin Feng segera merasa tertarik. Dia berkata dengan dingin, ayo pergi dan lihat. Musuh penjaga Dewa Dunia Bawah adalah teman kita. Aku memikirkan hal yang sama. Kenyataannya, keduanya ingin memberi pelajaran kepada pengawal Dewa Dunia Bawah. Setelah dikejar oleh mereka selama lebih dari 1 bulan, direduksi menjadi keadaan menyesal dan terperangkap di medan pertempuran darah terakhir, bagaimana mungkin Xiao Chen dan Lin Feng melepaskan mereka, mengingat karakter keduanya. Jika ada kesempatan, mereka pasti akan bergerak untuk mendapatkan kembali wajah mereka. Setelah energi jiwa Xiao Chen mencapai tingkat kaisar berdaulat 3 Vena dan 1 Vena surgawi dibuka, Xiao Chen ingin melihat siapa yang sedang bertarung dengan pengawal Dewa Dunia Bawah. Di sampingnya, Lin Feng berkata dengan cemberut, pengawal Dewa Dunia Bawah adalah kekuatan inti Balai Dewa Dunia Bawah, sesuatu seperti anggota aliansi surgawi. Untuk menjadi penjaga Dewa Dunia Bawah, seseorang harus menjadi kaisar yang berdaulat. Kekuatan elit seperti itu biasanya tidak mencampuri urusan duniawi. Mereka kebanyakan digunakan untuk berurusan dengan faksi Super Dao yang benar. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, maksudmu mengatakan bahwa mereka mungkin melawan putra suci surga yang mendalam dan kelompoknya. Lin Feng mengangguk. Itu mungkin saja. Namun, kita akan tahu kapan kita pergi dan melihatnya. Keduanya dengan lembut mendorong tanah dan mendarat di punggung Vulture Darah Iblis. Kemudian, mereka terbang menuju pertarungan. The Demon Blood Vulture terbang sangat cepat di final Blood Battlefield. Selanjutnya, itu adalah binatang iblis. Dalam medan pertempuran darah terakhir ini, Xiao Chen dan Lin Feng bisa bersembunyi dari mata orang lain saat berada di punggungnya. Orang lain hanya akan melihat binatang iblis terbang tetapi tidak menyadari bahwa Xiao Chen dan Lin Feng mengendarainya. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya pedang putih yang menusuk meletus di atas, 500.000 kilometer di depan, menerangi langit seperti siang hari. Tertegun, Lin Feng berkata, kemungkinan besar kelompok dari surga yang mendalam. Cahaya itu jelas merupakan domain Light Dao. Itu terlihat sangat mirip dengan fenomena misterius yang muncul ketika Wen Ren Yu menyerang Lo Wang. Ayo pergi dan lihat. The Demon Blood Vulture meningkatkan kecepatannya, terus terbang ke depan. Pedang bersenandung terdengar seperti musik seruling di sekitarnya. Cahaya pedang yang dingin dan tajam melonjak dari kejauhan, membuat seseorang merasa seolah-olah tubuhnya sedang dicabik-cabik. Sungguh niat pedang yang kuat. Bahkan sebelum kita mendekati domain daunnya, cahaya pedang sudah membuatnya terasa sulit untuk didekati. Lin Feng sedikit mengernyit. Kemudian, untaian deat ki hitam menyebar dengan pikiran. Angin pedang tidak terlihat saat menyebar. Namun, ketika niat pedang tak terlihat bentrok dengan deat ki Lin Feng, suara mendesis terdengar. Niat pedang besar itu tetap ada dan malah merusak ki kematiannya. Ini, Lin Feng merasa sangat terkejut. Dia tahu seberapa kuat domain Deat Dao miliknya. Selain dari domain Life Dao, dia tidak mengalami kerugian sebelumnya, namun Deat Ki-nya benar-benar terkikis dalam bentrokan ini. Bahkan 3 domain Dao Xiao Chen hanya nyaris memblokir Deat Dao domain Lin Feng setelah mereka tumpang tindih. Xiao Chen melihat sekeliling, dan matanya langsung menyala. Cahaya pedang yang sangat familiar. Jangan pedulikan Herring Darah Iblis. Mari kita pergi dulu. Petik 2. Xiao Chen merasakan antisipasi di hatinya saat dia melompat dengan lembut. Kemudian, dia menghadapi angin pedang dan terbang sendirian. Suara mendesing. Sesosok segera mengikuti. Lin Feng juga merasa sangat penasaran. Sejak kapan tanah suci surga yang mendalam memiliki ahli seperti itu? Aku harus cepat mengikuti. Setelah beberapa saat, keduanya mendarat di puncak satu demi satu, berhenti di sana. Jika keduanya melangkah lebih jauh, mereka akan memasuki jangkauan dari pengawal Dewa Dunia Bawah dan domain Dao ahli misterius. Begitu mereka masuk, mereka akan terseret ke dalam pertempuran. Banyak fenomena misterius menari-nari liar seperti sekelompok setan di depan. Hampir 20 penjaga Dewa Dunia Bawah terbang dengan berantakan dan melakukan gerakan membunuh. Demonic Ki melonjak, tampak seperti laut yang luas dan tak terbatas.
Salah satu orang di depan mengangkat pedang tanpa menjadi bingung. Dia memancarkan cahaya yang menyerupai primal chaos. Dia hanya menghindari gerakan membunuh, tidak menyerang. Ketika dia menyerang, dia menggunakan cahaya pedang sepanjang 30 kilometer untuk menyapu langit, menerangi tempat itu. Cahaya dingin pedang menerangi dunia yang luas. Orang itu menunjukkan senyum tipis saat dia dengan tenang menghadapi hampir 20 penjaga dewa dunia bawah yang mengelilinginya. Saat dia mengangkat pedangnya, dia menggunakan upaya yang paling mungkin untuk membuat pertahanan yang ketat. Skill pedang yang luar biasa. Siapa orang ini? Dia tampaknya tidak berasal dari surga yang mendalam. Petik 2. Lin Feng merasa sedikit terkejut. Domain Light Dao orang ini sangat kuat. Dia berhasil menekan pengawal dewa dunia bawah, yang mengolah teknik kultivasi Dao Iblis, sendirian. Tanpa diduga, orang ini bukan dari surga yang mendalam. Lin Feng tidak mengenalinya. Chu Chaoyun, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Memang, itu dia. Xiao Chen telah menemukan cahaya pedang agak akrab ketika dia melihatnya sebelumnya. Sekarang Xiao Chen melihat wajah orang ini dengan jelas, siapa lagi selain Chu Chaoyun. Xiao Chen tidak bisa membantu mengungkapkan senyum tipis, merasa bersyukur di dalam hatinya. Sejak berpisah di alam Kunlun, jika dia memasukkan waktu di dunia Dewa Vo, mereka sudah tidak bertemu satu sama lain selama 20 tahun. 20 tahun yang aneh telah berlalu dengan tergesa-gesa. Chu Chaoyun tampak luar biasa seperti sebelumnya. Kamu kenal dia? Lin Feng memandang Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen menghela nafas pelan ketika dia berkata, bukan hanya itu. Itu tidak sesederhana hanya mengetahui Chu Chaoyun. Dia awalnya terjerat dengan Chu Chaoyun tak lama setelah meninggalkan kota Mohe. Di alam kubah langit dan alam Kunlun, keduanya tampak seperti musuh. Terakhir kali mereka bertarung satu sama lain, Xiao Chen memberinya benda suci yang ditinggalkan Kaisar Tianwu. Dia secara pribadi membuat Chu Chaoyun meninggalkan tanah yang ditinggalkan. Dengan berbagai hal di antara keduanya, saling mengenal tidak bisa menutupi hubungan mereka. Ayo bergerak dan selamatkan dia. Penjaga Dewa Dunia Bawah ini sepertinya hanya menunda dia, menunggu bala bantuan. Ambil ini. Xiao Chen melihat hampir 20 penjaga Dewa Dunia Bawah dengan sekali pandang. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan memiliki banyak harapan untuk menang ketika menghadapi begitu banyak kaisar yang berdaulat. Paling-paling, dia hanya bisa pergi dengan mudah. Sementara Chu Chaoyun tidak terlihat dirugikan, dia sebenarnya tidak bisa keluar dari pengepungan. Hampir 20 penjaga Dewa Dunia Bawah membentuk formasi pembunuhan, tetapi mereka mengelak bukannya bertarung, hanya mengepungnya tanpa bertujuan untuk membunuhnya. Jelas, mereka ingin menguras energi surgawi dan energi jiwa Chu Chaoyun sementara mereka menunggu bala bantuan untuk mengisi. Lin Feng menangkap harta yang dilempar Xiao Chen kepadanya. Pada awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, setelah dia memeriksanya, dia menjerit kaget. Ini adalah alat jiwa kelas medial. Umbul hantu binatang Qiongqi. Itu adalah salah satu dari 3 alat jiwa kelas medial yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah. Alat jiwa juga dikenal sebagai harta terlarang, hanya peringkat 6 sekte ke atas yang bisa memilikinya. Alat jiwa kelas rendah bisa menjadi dasar dari sekte peringkat 6. Hanya sekte peringkat 7 yang memiliki alat jiwa kelas medial. Bahkan Kaisar berdaulat faksi super dengan alat jiwa kelas rendah jarang terjadi. Kaisar berdaulat dengan alat jiwa kelas medial jauh lebih jarang. Selain itu, bukan hanya itu, Xiao Chen mengeluarkan God Shadow Bow. Lin Feng merasa agak tercengang. Alat jiwa kelas medial lainnya, Xiao Chen, kamu bersembunyi sangat dalam, Lin Feng menghela nafas. Kemudian, dia melanjutkan tanpa daya, dengan kartu truf seperti itu, kami tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan jika Anda mengeluarkannya lebih awal. Saat Xiao Chen mengutak-atik God Shadow Bow, dia menunjukkan dengan acuh tak acuh, kekayaan tidak boleh ditampilkan. Seandainya saya mengeluarkan Soul Tools sebelumnya, kami mungkin telah menarik masalah besar. Selain itu, saya sebelumnya hanya seorang kaisar berdaulat, yang mampu mengeluarkan hanya 40% dari kekuatan alat jiwa kelas medial ini. Petik 2. Bagaimana dengan sekarang? Xiao Chen berkata dengan lembut, fokus untuk menyelamatkannya dulu. Saat Xiao Chen berbicara, dia menarik tali busurnya. Sebelumnya, dia hanya bisa menarik tali busur sedikit. Sekarang, dia dengan mudah menariknya kembali sampai busurnya menyerupai bulan purnama. Energi jiwa di segel surgawinya terus-menerus terkuras seperti sungai yang mengalir keluar. Namun, Xiao Chen tidak menganggap ini tak tertahankan. Rasanya semua kondisinya benar, dan dia bisa dengan bebas mengendalikannya. Ketika busur mengambil bentuk bulan purnama,
itu bersinar dengan cahaya merah kabur yang sepertinya merembes keluar seperti darah. Aura mengerikan menyebar dari haluan, membuat langit bergetar. Tali busur tipis tampak menggerakkan langit, tanah, angin, dan awan. Ketika api hati Xiao Chen menyebar di panah, momentum tak terbatas dari gunung, sungai, rumput, pohon, dan ki iblis selama 5.000 kilometer di sekitarnya juga bergerak. Derisan garis bawah episodes ada di situs web novelringan.com. Hati para penjaga Dewa Dunia Bawah yang mengelilingi Chu Chaoyun berdetak kencang. Ketakutan melonjak di hati mereka karena suatu alasan. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, tetapi rasanya seperti malaikat maut mendekat, dan mereka telah mengambil satu langkah menuju gerbang neraka. Ada bahaya. Cepat menyebar. Seseorang berteriak. Hampir 20 penjaga Dewa Dunia Bawah secara bersamaan menyerah pada Chu Chaoyun dan bubar. Suara mendesing. Namun, itu sudah terlambat. Ketika Xiao Chen melepaskan, panah itu menghilang, menyerang penjaga Dewa Dunia Bawah pada saat yang sama saat dia melepaskannya. Tubuh penjaga Dewa Dunia Bawah itu segera meledak, dan jiwanya binasa. Kekuatan hidup tanpa batas menghilang hanya dalam 1 detik. Binatang Qionqi kuno, kemarahan Eon Desolate hebat. Di sisi lain, Lin Feng mengaktifkan Qionqi Beast Ghost Penante dengan Death Grid daunnya, mengeluarkan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Gambar Qionqi Beast yang sangat besar keluar dari panji, membawa kemarahan dari Grid Desolate Eon yang bisa menghancurkan dunia. Ini memukul mundur kelompok pengawal Dewa Dunia Bawah dan langsung membuat mereka muntah darah. Serangan ini mengguncang jiwa dan pikiran penjaga Dewa Dunia Bawah dan hampir menghancurkan tubuh mereka menjadi bubur. Mereka goyah di udara, tidak mampu menstabilkan diri. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Xiao Chen menyerang lagi, menembakkan 3 anak panah. Dia membunuh kaisar yang berdaulat dengan setiap tembakan. Huf! Berulang kali menarik busur bayangan dewa untuk menggambar penuh dan menembakkan 4 panah dalam satu napas agak melelahkan, Xiao Chen mulai terengah-engah. Namun, dia memiliki senyum di wajahnya, tidak menunjukkan kelelahan. Jelas, Xiao Chen masih punya energi, tidak melukai dirinya sendiri kali ini. Sebelumnya, ketika dia menggunakan God Shadow Bow, dia akhirnya menerima beberapa damage dari overdrawing pada cadangannya. Sekarang, itu tidak terjadi. Ini adalah kekuatan tingkat energi jiwa kaisar berdaulat 3 Vena. Di sisi lain, Lin Feng mulai tertawa gila. Saat menggenggam Qionqi Beast Ghost Penante, dia terkejut menemukan bahwa Deat Dao Domain miliknya dapat digunakan dengan sangat lancar dengan Qionqi Beast Ghost Penante. Lin Feng bahkan berhasil menyentuh kemarahan Grid Desolate Eon yang tersembunyi di Qionqi Beast Ghost Penante, mengendalikan gambar binatang buas untuk menyerbu dan membuat panik para penjaga Dewa Dunia Bawah yang tersisa. Meskipun serangan ini tidak begitu mengejutkan seperti One Shot One Kill dari God Shadow Bow, itu menunjukkan kekuatan yang lebih besar ketika digunakan dalam waktu yang lama. Dari 10 kaisar berdaulat yang tersisa, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Di bawah puncak, Chu Chaoyun tampak sedikit bingung. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia kebetulan bertemu dengan tatapan Xiao Chen. Segera, tatapan keduanya bertemu di 5.000 kilometer. Setelah beberapa saat, mereka bertukar senyum. Kepuasan dan banyak emosi berlalu begitu saja. Chu Chaoyun mengenali Xiao Chen dan merasa sedikit terpana. Dia tidak bisa membantu mengingat. Masa lalu segera terbentang seperti lukisan di benak Chu Chaoyun. Lin Feng menyiksa 10 kaisar berdaulat yang tersisa menggunakan Qionqi Beast Ghost Penante, membuat mereka ingin mati. Penante hantu binatang Qionqi sangat mengerikan sejak awal. Ketika Lin Feng menggunakannya, dia benar-benar berhasil memanfaatkan kemarahan Grid Desolate Eon. Kemarahan dari Grid Desolate Eon melintasi ruang dan waktu untuk mendukung Qionqi Beast Ghost Penante, membuatnya terasa seperti binatang buas Grid Desolate Eon telah tiba di alam fana. Hal yang lebih mengerikan adalah bahwa serangan Lin Feng mengandung misteri Deat Dao. Itu bisa membasmi kekuatan hidup dan menghabiskan segalanya. Bunuh dia. Pengawal Dewa Dunia Bawah ini melihat bahwa mereka tidak bisa pergi, merasa sulit untuk maju dan mundur. Mereka kebetulan melihat Chu Chaoyun dalam keadaan linglung, jadi mereka segera menguatkan diri. Karena mereka tidak bisa pergi, mereka mungkin juga menyerang bersama dan membunuh Chu Chaoyun saat dia menunjukkan celah. Membunuh. 10 kaisar berdaulat secara bersamaan meluncurkan berbagai gerakan pembunuhan ke Chu Chaoyun. Dunia segera menjadi gelap, dan ki iblis yang padat menghalangi langit, tidak membiarkan cahaya apapun masuk. Energi surgawi Dao Iblis menunjukkan sisi yang mendominasi, sulit diatur, dan mengamuk ketika 10 kaisar berdaulat menyerang bersama-sama tanpa menahan diri. Domain Dao dari pengawal Dewa Dunia Bawah tampak mengerikan seperti neraka tanpa batas.
Domain Fire Dao berwarna hitam dengan roh jahat melolong. Domain Ice Dao tampak merah seperti darah, disempurnakan dengan darah pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Domain Dao semuanya tampak menyeramkan dan mengerikan. Didukung oleh segel surgawi, berbagai domain Dao berlapis satu sama lain saat pengawal Dewa Dunia Bawah menyerang dengan kejam, tampak mencengangkan. Penjaga Dewa Dunia Bawah ini siap untuk mengabaikan yang lainnya. Bahkan jika mereka harus menghadapi gambar Keong Kibis secara langsung, mereka harus membunuh Chu Chaoyun saat dia dalam keadaan linglung. Mereka tidak bisa memberinya kesempatan. Orang-orang ini secara akurat memanfaatkan kesempatan ini. Mengingat karakter Chu Chaoyun, dia tidak akan menunjukkan pembukaan sebesar itu kecuali dia melihat seorang teman lama. Oh tidak, temanmu terlalu ceroboh. Lin Feng tidak bisa menahan perasaan cemas ketika dia melihat ini. Bagaimana kaisar berdaulat bisa ceroboh saat bertarung satu sama lain? Meskipun gambar Keong Kibis melukai kelompok kaisar yang berdaulat ini, mereka tetaplah kaisar yang berdaulat. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Belum lagi lawan kaisar berdaulat, bahkan jika seseorang bertarung dengan seorang kultivator biasa, celah bisa berakibat fatal. Menunjukkan pembukaan seperti itu kepada kaisar yang berdaulat 10 terlalu ceroboh. Xiao Chen sedikit mengernyit dan ingin mengingatkan Chu Chaoyun. Namun, itu sudah terlambat. Xiao Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengangkat God Shadow Bow dan memasukkan energi jiwanya ke dalamnya dengan sekuat tenaga saat dia memasang panah lain. Meski begitu, dia masih agak terlambat. Gerakan pembunuhan dari 10 kaisar berdaulat langsung menutupi Chu Chaoyun, mencegahnya menghindar atau melarikan diri. Setelah Chu Chaoyun terkejut kembali pada dirinya sendiri, dia tersenyum tipis. Seperti sebelumnya, dia tidak menunjukkan kebingungan. Begitu dia berbalik, tangan kirinya terus-menerus membentuk segel tangan. Saat jari-jarinya bergerak, karakter surgawi yang sangat dalam keluar dari tubuhnya dan menyebar. Ketika serangan 10 kaisar berdaulat turun, Chu Chaoyun dengan tenang mengirimkan cahaya pedang. Kekacauan primal abadi, memisahkan langit dan bumi dengan pedang. Ledakan. Ketika cahaya pedang ini muncul, suara keras datang dari tubuh Chu Chaoyun. Tanah sejauh 500 km di sekitarnya mulai bergetar. Pada saat berikutnya, cahaya pedang menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan niat pedang yang tampak lebih kuno daripada Eon Desolate besar menyebar. 10 kaisar berdaulat berhenti sejenak sebelum niat pedang kuno ini, yang membuat mereka merasa sangat kecil karena ruang dan waktu tampaknya membeku di sekitar mereka. Sementara mereka berada tepat di depan Chu Chaoyun, mereka tidak bisa mendekat. Mereka hanya perlu mendaratkan serangan mereka, dan Chu Chaoyun akan mati, namun mereka tidak bisa mendaratkan serangan mereka. Ketika 10 kaisar berdaulat bisa bergerak, mereka memuntahkan seteguk darah, terlempar ke udara oleh cahaya pedang dengan lubang besar muncul di dada mereka. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, Xiao Chen melepaskan panah yang diresapi dengan kekuatan penuhnya. Kaisar yang berdaulat segera meledak. Namun, itu belum berakhir. Gelombang kejut dari panah yang tercakup dalam Heart Flame menyebar saat meledak. Ini menghancurkan daging kaisar berdaulat lainnya, mengurangi mereka menjadi keadaan yang lebih menyedihkan. Kemudian, gambar Keong Kibis dipenuhi dengan kemarahan dari Great Desolate Aeon, membuat Sovereign Emperor berteriak dalam kesengsaraan. Sebagian besar dari hampir 20 kaisar berdaulat telah meninggal, hanya menyisakan 4. Mereka tampak menjadi gila saat mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga. Xiao Chen tidak ingin mengalami cedera tersembunyi. Namun, dia tidak ingin mengekspos kartu asnya dari 2 alat jiwa kelas medial. Oleh karena itu, dia menggunakan energi jiwanya. Kemudian, dia menembakkan 4 panah cepat lainnya, membunuh keempat kaisar yang berdaulat yang terluka parah dan tidak membiarkan siapapun. Setelah meletakkan busurnya, Xiao Chen merasa otaknya akan meledak. Dia terhuyung-huyung dan jatuh dari puncak. Hering darah iblis bergerak cepat, berubah menjadi seberkas cahaya merah saat menangkap Xiao Chen yang jatuh. Bang! Setelah mendarat dengan berat, Xiao Chen dengan lembut memukul dahinya dan menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan energi jiwa dari Kaisar berdaulat 3 Vena, aku seharusnya tidak mendorong ini sekeras ini. Ini terlalu ceroboh. Panah yang awalnya disiapkan Xiao Chen untuk menyelamatkan Chu Chaoyun menghabiskan semua energi surgawi dan energi jiwanya. Kemudian, dia menggunakan energi jiwanya untuk menembakkan 4 anak panah lagi. Orang biasa pasti sudah lama pingsan. Pada akhirnya, Kaisar yang berdaulat terlalu sulit untuk dibunuh. Bahkan dengan 2 alat jiwa kelas medial yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut Darah Merah dan keunggulan mutlak, membunuh Kaisar yang berdaulat akan menjadi tantangan, bahkan jika dia menghadapi Kaisar yang berdaulat yang belum membuka vena surgawi. Kali ini,
Jika bukan karena Lin Feng secara tidak sengaja mengakses kemarahan Great Desolate Aeon di Qionqi Beast Ghost Penante dengan Deat Great Daunnya dan kekuatan mengerikan dari serangan pedang terakhir Chu Chaoyun, membunuh hampir 20 kaisar berdaulat ini praktis tidak mungkin. Kita sudah keterlaluan, membunuh hampir 20 penjaga Dewa Dunia Bawah. Aula Dewa Dunia Bawah pasti akan mengirimkan pelindung Dewa Dunia Bawah. Lin Feng merasa terperangah. Dia telah berpikir untuk menyerang Aula Dewa Dunia Bawah untuk membalas dendam pada adik perempuan juniornya. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh 10 pengawal Dewa Dunia Bawah sebagai kaisar berdaulat satu Vena. Bakat luar biasa dari 9 lapisan dunia bawah neraka berkumpul di Aula Dewa Dunia Bawah, yang berinvestasi besar-besaran di masing-masing penjaga Dewa Dunia Bawah untuk memelihara mereka. Kehilangan 20 penjaga Dewa Dunia Bawah dalam sekali jalan pasti akan membuat marah para tetua Balai Dewa Dunia Bawah. Bahkan kaisar berdaulat yang paling biasa pun masih sangat berharga. Namun, ini masih baik-baik saja, ini bukan pengawal Dewa Dunia Bawah elit. Jika tidak, kematian mereka akan menarik sesepuh tertinggi ke medan pertempuran darah terakhir. Meskipun Lin Feng mengatakan itu, dia masih menggunakan Qionqi Beast Ghost Penante untuk menyerap jiwa-jiwa penjaga Dewa Dunia Bawah. Jiwa kaisar yang berdaulat adalah makanan yang luar biasa untuk Panji, hantu binatang Qionqi. Lin Feng menemukan dirinya jatuh cinta dengan Qionqi Beast Ghost Penante ini, seolah-olah itu dibuat khusus untuknya. Domain Deat Daunnya menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan dengan bantuan Qionqi Beast Ghost Penante. Di sisi lain, Hering Darah Iblis membawa Xiao Chen ke Chu Chaoyun. Chu Chaoyun tidak terlihat terlalu baik. Kilatan cahaya pedang itu mungkin telah menghabiskan semua energi surgawi dan energi jiwanya. Selamat, Anda tampaknya telah menyentuh ambang domain Primal Chaos Dao. Petik 2. Sementara Chu Chaoyun belum memahami domain Primal Chaos Dao, Xiao Chen tahu bahwa dia telah menyentuh ambang batasnya dalam serangan pedang terakhir itu. Selain itu, dia sangat dekat. Chu Chaoyun tersenyum pahit. Bagaimana bisa semudah itu? Sementara saya hanya setengah langkah lagi, saya mungkin tidak akan pernah sampai di sana dalam hidup ini. Namun, Chu Chaoyun mengangkat alisnya dan mengubah topik pembicaraan. Sambil tersenyum, dia berkata, kami belum pernah bertemu selama 20 tahun. Saya bertanya-tanya apa hal pertama yang Anda katakan. Tanpa diduga, itu adalah ucapan selamat. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan terperangah. Mungkinkah Chu Chaoyun menjadi ceroboh dan hampir mati karena memikirkan hal ini? Apa yang kamu lakukan di Final Blood Battlefield? Apa yang kamu lakukan di Final Blood Battlefield? Setelah hening beberapa saat, keduanya berbicara pada saat yang sama, secara bersamaan mengajukan pertanyaan yang sama seolah-olah mereka terhubung secara telepati. Kamu dulu. Itu terasa canggung, baris kedua juga persis sama. Xiao Chen dan Chu Chaoyun tidak tahu harus berkata apa. Aku akan menjawab, kalian berdua sangat aneh. Lin Feng memegang Qionqi Beast Ghost Penante saat dia muncul di depan keduanya. Dia berkata, saya di sini bersamanya untuk menjalankan misi untuk aliansi surgawi. Adapun konten misi, kami tidak dapat membocorkannya karena aturan aliansi surgawi. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kami mengalami beberapa kemunduran di sepanjang jalan, tapi itu yang dikatakan Lin Feng. Chu Chaoyun terkejut. Dia bertanya dengan sedikit terkejut, bisakah Anda mencari hal yang sama seperti saya? Xiao Chen dan Lin Feng merasa sedikit terpana. Mereka bertukar pandang, keduanya merasa ini aneh. Chu Chaoyun datang mencari sesuatu juga. Mari kita keluarkan bersama dan lihat apa yang kita semua cari. Baiklah. Keduanya menghitung mundur dalam diam. Kemudian, Xiao Chen mengeluarkan relik suci aliansi surgawi, batu 7 warna yang retak. Chu Chaoyun mengeluarkan sebuah kunci Ethereal Immortal Palace. Kunci Istana Abadi Ethereal. Xiao Chen terkejut melihat kunci Ethereal Immortal Palace di tangan Chu Chaoyun. Mengingat itu, apakah Wen Ren Yu dan yang lainnya di sini untuk kunci Istana Abadi Ethereal juga? Apakah kamu menemukan ini di Final Blood Battlefield? Xiao Chen bertanya dengan lembut sambil menatap Chu Chaoyun. Chu Chaoyun sedikit mengangguk dan mengangkat alisnya. Dia mengerti arti tersirat dalam kata-kata Xiao Chen. Kamu sepertinya akrab dengan kunci Istana Abadi Ethereal. Tanpa mengatakan apa-apa, Xiao Chen mengeluarkan 2 kunci Istana Abadi-abadi yang dimilikinya. Kaisar berdaulat bunga persik telah memberinya 1, dan yang lainnya adalah yang, sementara, dia pegang untuk Yuan Zhen. 2 kunci. 1 adalah milikku, dan aku memegang yang lain dalam kepercayaan. Lin Feng berkata, ayo pergi dulu. Tempat ini tidak aman. Benar. Ketiganya melayang ke udara dan duduk di atas Demon Blood Vulture, terbang jauh. Xiao Chen dan Chu Chaoyun menunjukkan ekspresi tenang,
sama sekali tidak terganggu. Hanya Lin Feng yang terus melihat ke belakang pada 10 mayat aneh di tanah dan mengerutkan kening. Sebagai mantan anggota Aula Dewa Dunia Bawah, Lin Feng tahu seberapa besar kematian 10 pengawal Dewa Dunia Bawah, jadi alisnya berkerut dalam kekhawatiran rahasia. 4 jam setelah ketiganya pergi, Yan Changming dan Zhen Yuan memimpin sekelompok penjaga Dewa Dunia Bawah. Ketika mereka melihat pemandangan menyedihkan dari mayat penjaga Dewa Dunia Bawah, ekspresi mereka berubah drastis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Penjaga Dewa Dunia Bawah di belakang maju dengan sangat profesional untuk memeriksa mayat dan memeriksa luka untuk penyebab kematian dan apakah mereka bisa menyelamatkan siapapun. Setelah beberapa saat, penjaga Dewa Dunia Bawah melangkah maju dan melaporkan, Tuan Yan, 18 penjaga Dewa Dunia Bawah semuanya mati. Mereka meninggal dalam waktu 10 jam. Ada luka pedang, luka panah, dan aura yang tersisa dari Deat Dao Domain. Sepertinya seorang ahli Dao Iblis datang dan mengorbankan jiwa mereka untuk panji hantu, tidak ada jiwa yang tersisa. Cederanya sangat berantakan dan tidak mudah untuk dianalisis. Memikirkannya saja sudah membuat sakit kepala. Yan Changming bertanya, Zhen Yuan, menurutmu apa yang dibutuhkan untuk membunuh 18 penjaga Dewa Dunia Bawah? Zhen Yuan berpikir sejenak sebelum menjawab, dibutuhkan setidaknya seorang ahli kaisar berdaulat 3 Vena untuk menciptakan keunggulan yang menekan, mencegah mereka melarikan diri. Namun, kemungkinan itu tipis. Keberadaan di atas kaisar berdaulat 3 Vena adalah kaisar berdaulat kesempurnaan besar. Jika lawan seperti itu muncul, mereka tidak akan luput dari perhatian Aula Dewa Dunia Bawah. Tempat itu menjadi sunyi, tidak ada yang berbicara. Setiap orang memiliki ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. 18 kaisar berdaulat meninggal meskipun tidak ada perang. Aula Dewa Dunia Bawah jarang memiliki korban seperti itu. Semua orang tahu bahwa seseorang akan segera menderita kemalangan. Yan Changming berkata dengan acuh tak acuh, ayo lakukan ini, lalu, lanjutkan mencari Chu Chaoyun, dan aku akan melaporkan kejadian ini. Aku akan meminta wakil ketua Aula untuk mengirim pelindung Dewa Dunia Bawah ke medan pertempuran darah terakhir untuk memperkuat kita. Iya, yang lain merasa agak bingung saat melihat Yan Changming begitu tenang. Namun, mereka tetap mematuhi perintah mereka dan berpencar. Zhen Yuan bergumam, saya pikir Anda akan marah. Ekspresi Yan Changming tidak berubah saat dia berkata dengan serius, orang-orang yang meninggal adalah orang-orang dari Aula Dewa Dunia Bawah, tidak satupun dari mereka adalah manusia naga banjir. Mereka tidak memiliki hubungan dengan saya. Masalah ini juga tidak bisa disalahkan pada saya. Kaisar berdaulat kesempurnaan Agung Dao yang benar pasti telah menyelinap masuk. Yang bertanggung jawab adalah Aula Dewa Dunia Bawah. Apa hubungannya denganku? Zhen Yuan merasa tercengang tetapi dengan cepat mengerti. Yan Changming bermaksud untuk menyalahkan Departemen Intelijen Balai Dewa Dunia Bawah. The Demon Blood Vulture terbang selama setengah hari sebelum berhenti di dekat pinggiran final Blood Battlefield. Dengan Vulture darah iblis melindungi mereka, ketiganya memejamkan mata dan mengedarkan energi mereka, memulihkan energi surgawi dan energi jiwa mereka yang terkuras. Chu Chaoyun telah mengkonsumsi energi paling sedikit. Setelah 1 jam, dia membuka matanya, yang pertama melakukannya. Chu Chaoyun melihat sekeliling dan mengarahkan pandangannya pada Xiao Chen, yang mengedarkan teknik budidaya Dao Iblis. Ekspresi aneh melintas di matanya saat dia merenungkan ini. Ganda mengolah iblis dan orang benar. Untuk berpikir bahwa Xiao Chen memilih untuk berkultivasi ganda. Mereka yang mengambil jalan ini tidak pernah memiliki akhir yang baik. Setelah beberapa saat, Xiao Chen dan Lin Feng membuka mata mereka. Saya akan pergi ke depan dan pramuka, kata Lin Feng setelah beberapa pemikiran. Dia tahu bahwa Xiao Chen dan Chu Chaoyun adalah teman lama dan mungkin memiliki banyak hal untuk dikatakan satu sama lain. Xiao Chen mengobrol dengan Chu Chaoyun cukup lama. Topik pertama secara alami adalah kunci Istana Abadi Ethereal. Xiao Chen sangat tertarik dengan kunci ini. Kembali di Peach Blossom City, Putra Suci Surga yang mendalam telah melakukan segala upaya yang mungkin untuk mendapatkan kuncinya. Ketika di dunia Dewa Fu, Yuan Zhen telah melakukan hal yang sama. Sekarang, Chu Chaoyun mengambil risiko untuk datang ke final Blood Battlefield. Ketika berbicara tentang kunci Istana Abadi Ethereal, tentu saja, apa yang semua orang tertarik, di Istana Abadi Ethereal, adalah sayap waktu. Xiao Chen tahu semua ini dan memberi isyarat agar Chu Chaoyun melanjutkan. Tidak ada yang tahu di mana tepatnya Istana Abadi Ethereal berada. Namun, setelah perang besar sebelumnya antara faksi benar dan iblis, akan ada peramal yang bersumpah bahwa Istana Abadi Ethereal akan muncul. Pada awalnya, berita itu akan menyebabkan keributan besar di seluruh alam seribu besar.
Setiap kali, para ahli dari Dao Benar dan Dao Iblis akan bergerak. Namun, semua orang akan kembali tanpa menunjukkan usaha mereka. Seiring waktu, semua orang menjadi acuh tak acuh terhadap berita ini. Selanjutnya, bahkan jika Istana Abadi Ethereal muncul dan kami mengumpulkan ketujuh kunci, itu tidak akan berguna tanpa kunci warisan. Chu Chaoyun berhenti di sini sebelum melanjutkan, kali ini sama. Para peramal dari 4 dinasti, dinasti Tianwu, dinasti Shenwu, dinasti Yanwu, dan dinasti Suewu, membuat prediksi lain tentang kemunculan Istana Abadi Ethereal. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, 4 dinasti harus bergerak. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyimpulkan bahwa Yuan Zhen dan Kuil Roh tersembunyi mewakili dinasti Yanwu, Putra Suci Surga yang mendalam Wen Ren Yu mewakili dinasti Shenwu, dan Chu Chaoyun mewakili dinasti Tianwu. Dengan ini, itu akan menjadi 3 dinasti dari Dao yang benar. Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Meskipun prediksinya tidak dapat diandalkan, ini melibatkan Wings of Time. 3 dinasti harus bergerak. Jadi, mereka mengirim kami untuk mengambil kuncinya. Saya mengambil kunci ini dari Wen Ren Yu. Xiao Chen berkata setelah beberapa pemikiran, aku masih agak tidak mengerti. Apa gunanya mendapatkan kunci? Jika Anda tidak dapat menemukan kunci warisan, itu tidak berguna. Petik 2. Chu Chaoyun berkata ringan sambil tersenyum, itu benar. Hal ini tidak berguna. Namun, dengan sebuah kunci, seseorang akan memenuhi syarat untuk memasuki Istana Abadi Ethereal, mereka yang tidak memiliki kunci bahkan tidak memenuhi syarat. Jadi, kita masih harus berjuang untuk itu. Bahkan jika itu tidak berguna, kita akan memiliki modal untuk melawan satu sama lain begitu kita mendapatkannya. Xiao Chen tidak bodoh. Setelah Chu Chaoyun menjelaskan sedikit, dia mengerti prinsipnya. Itu untuk memahami inisiatif dan melawan satu sama lain untuk berjaga-jaga. Tanpa kunci, seseorang akan menjadi sangat pasif jika ingin memperebutkan Istana Abadi Ethereal. Chu Chaoyun menyesap anggur sebelum tiba-tiba berkata, sebenarnya, saya juga memiliki beberapa informasi tentang kunci warisan. Omong-omong, itu agak terhubung dengan Dragon Racemu. Oh, Xiao Chen pertama-tama merasa sedikit terkejut, lalu tertarik. Kebetulan, orang yang menggunakan Wings of Time adalah Kaisar Naga berlumuran darah. Tidak terduga bahwa kunci warisan ada hubungannya dengan perlombaan naga. Ada rumor, hanya rumor, bahwa hanya satu orang yang tahu lokasi kunci warisan. Orang itu berasal dari ras nagamu. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia langsung memikirkan seseorang. Dia berseru, naga surgawi. Chu Chaoyun mengangguk dan berkata, itu benar. Ini dia. Ada desas-desus bahwa Kaisar Naga Emas Ungu tidak membunuh naga langit karena dia ingin memaksanya untuk mengungkapkan lokasi kunci warisan. Sayangnya, sepertinya tidak ada hasil. Petik 2. Adegan tragis naga langit yang dikurung di penjara naga langit berbintang muncul di benak Xiao Chen. Bukan hanya tubuh tetapi juga jiwa yang disiksa setiap saat. Mengingat itu, sepertinya Kaisar Naga Emas Ungu mencoba untuk memaksa informasi keluar dari naga langit. Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, jangan bicarakan ini. Bagaimana kabarmu sejak meninggalkan alam Kunlun? Ceritanya panjang. Xiao Chen memikirkan kembali hari-hari ketika dia baru saja meninggalkan alam Kunlun dan bagaimana dia naik ke tempat dia hari ini selangkah demi selangkah. Dia telah banyak menderita. Pada awalnya, Xiao Chen berkeliaran di daerah luar selama 5 tahun, menderita banyak kesulitan dan menghadapi bahaya fatal berkali-kali. Setelah memasuki alam besar pusat, dia seharusnya menetap di Istana Naga Surgawi. Namun, dia diusir dalam keadaan menyesal pada akhirnya. Untungnya, Xiao Chen berhasil menjadi kaisar yang berdaulat, melewati semua penderitaan. Namun, dia masih tidak tahu kapan dia bisa memberitahu Liu Ruyue yang sebenarnya. Dia merangkum pengalamannya sebelum berkata, mari kita bicara tentang Anda sekarang. Saya bahkan lebih ingin tahu tentang bagaimana Anda tahun-tahun ini. Petik 2. Chu Chaoyun tersenyum sambil berkata, aku lebih beruntung. Karena saya memiliki garis keturunan klan kerajaan dinasti Tianwu, leluhur lama dinasti Tianwu merasakan garis keturunan saya setelah saya meninggalkan alam Kunlun. 4 dinasti sangat menekankan pada garis keturunan. Begitu mereka menemukan keturunan klan kerajaan yang hilang di luar, mereka melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Saya berkeliaran selama 1 tahun sebelum diterima di dinasti Tianwu. Setelah memverifikasi garis keturunan saya, mengakui leluhur saya, kembali ke rumah leluhur saya, dan mendaftarkan nama saya dalam catatan silsilah, saya mengetahui bahwa pangeran yang datang ke alam Kunlun dengan kesal saat itu sebenarnya adalah keberadaan yang luar biasa. Setelah dia meninggalkan alam Kunlun,
dia kembali ke dinasti Tianwu dan menjadi kaisar, dan akhirnya master sekte-sekte asal semesta. Xiao Chen tahu bahwa Chu Chaoyun mengacu pada kaisar Tianwu pertama dari alam Kunlun. Apakah kamu masih ingin balas dendam? Kalau begitu. Chu Chaoyun menggelengkan kepalanya. Orang itu sudah lama meninggal. Dia mengalami usia yang buruk. Meskipun sangat berbakat dan kuat, tidak ada cara untuk menjadi dewa sejati. Sekarang, sekelompok orang tua di Royal Court berpikir bahwa saya akan menjadi yang kedua, jadi mereka memberi saya sumber daya yang praktis tidak terbatas. Omong-omong, itu lucu. Aku membenci orang itu sampai-sampai mengharapkan kematiannya. Namun, orang-orang sekarang melihat saya sebagai dia yang kedua. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia terdiam beberapa saat. Nasib tidak dapat diprediksi, itu sering memainkan lelucon pada orang-orang. Chu Chaoyun telah melakukan yang terbaik untuk keluar dari alam Kunlun, semua agar dia bisa bertanya pada orang yang pergi dengan mudah, mengabaikan kehancuran dinasti Tianwu, mengapa dia begitu tidak berperasaan. Siapa tahu, Kaisar Tianwu generasi pertama telah lama meninggal. Sekarang, karena Chu Chaoyun berasal dari garis keturunan dan berasal dari dunia yang sama dengannya, Chu Chaoyun terlihat sebagai orang yang paling dia benci. Ketidakberdayaan yang datang dengan ini tak terlukiskan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebuah sosok melintas. Lin Feng kembali dan berkata dengan serius, kita harus pergi malam ini. Kalau tidak, akan sulit untuk melarikan diri ketika pelindung Dewa Dunia Bawah menyerbu. Pelindung Dewa Dunia Bawah. Lin Feng melihat kebingungan Chu Chaoyun dan Xiao Chen, jadi dia memberikan penjelasan sederhana. Dewa Dunia Bawah seperti sebuah agama, makhluk tertinggi yang dipercaya dan disembah oleh kesembilan lapisan dunia bawah neraka. Pelindung Dewa Dunia Bawah dilihat sebagai eksistensi seperti dewa di dunia bawah neraka. Mereka dianggap sebagai penjaga pribadi Dewa Dunia Bawah dan sangat kuat. Mereka setidaknya adalah kaisar berdaulat 4 Vena. Petik 2. Chu Chaoyun tampak termenung. Apakah karena 18 penjaga Dewa Dunia Bawah meninggal? Lin Feng mengangguk. Iya, kematian begitu banyak penjaga Dewa Dunia Bawah pasti akan mengguncang seluruh aula Dewa Dunia Bawah. Dalam keadaan seperti itu, Wakil Ketua Aula akan memerintahkan pelindung Dewa Dunia Bawah untuk menangani ini. Sekarang, situasi di final Blood Battlefield sama bagusnya dengan yang dikendalikan oleh Wakil Master Hall. Xiao Chen berkata, seharusnya tidak terjadi begitu cepat. Lin Feng membalas dengan ekspresi muram, selama Yan Changming mengirim kabar dan Balai Dewa Dunia Bawah mengakuinya, Balai Dewa Dunia Bawah hanya perlu 2 jam untuk sampai ke medan pertempuran darah terakhir. Xiao Chen dan Chu Chaoyun segera menyadari gawatnya situasi. Langit dari lapisan ke-9 dari Abyssal Underworld dipenuhi dengan platform Dao yang ditempatkan oleh Underworld God Hall. Tanah terlarang seperti final Blood Battlefield tidak terkecuali. Oleh karena itu, kita hanya bisa meninggalkan final Blood Battlefield dengan cepat, menggunakan waktu yang dibutuhkan Yan Changming untuk melapor kembali dan Underworld God Hall untuk mengakui informasi tersebut. Lin Feng menghela nafas pelan dan menambahkan, saya hanya berharap bahwa Aula Dewa Dunia Bawah akan meluangkan waktu untuk mengakui informasi tersebut. Saya melihat-lihat sebelumnya. Saat ini, final Blood Battlefield ditutup. Orang hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Mereka yang ingin pergi harus menjalani pemeriksaan ketat. Praktis tidak mungkin untuk pergi diam-diam. Petik 2. Chu Chaoyun berkata, tidak ada waktu untuk kalah. Mari kita bunuh jalan keluar kita. Tidak perlu berpikir berlebihan. Setiap menit lebih lama kita tetap berada di final Blood Battlefield adalah 1 menit tambahan bahaya. Petik 2. Xiao Chen dan Chu Chaoyun telah menyelesaikan misi mereka, menemukan apa yang perlu mereka ambil. Dengan tidak ada yang menahan mereka di final Blood Battlefield, yang harus mereka lakukan adalah pergi secepat mungkin. Ayo pergi. Ketiganya adalah orang-orang yang menentukan. Setelah mereka memverifikasi informasinya, mereka tidak ragu-ragu untuk langsung menuju perbatasan final Blood Battlefield. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tidak lama setelah ketiganya mulai bergerak, mereka melihat 3 orang yang mengenakan seragam penjaga Dewa Dunia Bawah bergegas ke arah mereka di langit. Penjaga Dewa Dunia Bawah ini sangat berhati-hati, berhenti jauh. Kemudian, mereka berteriak, berhenti. Medan pertempuran darah terakhir disegel. Jika Anda ingin pergi, Anda harus membuktikan identitas Anda terlebih dahulu. Petik 2. Xiao Chen melepaskan aura jahat Dao Iblis dari tubuhnya saat dia berteriak balik, teman ini, kami hanyalah sekelompok pembudidaya lepas dan tidak memiliki cara untuk memverifikasi identitas kami. Tuan penjaga Dewa Dunia Bawah ini, bolehkah kami tahu apa yang sedang terjadi? Maukah Anda memberitahu kami tentang hal itu? Petik 2. Setelah melihat aura buruk Dao Iblis Xiao Chen,
ketiga penjaga Dewa Dunia Bawah sedikit rileks. Namun, mereka masih berkata dengan tidak masuk akal, karena Anda tidak dapat memverifikasi identitas Anda, maka silakan tetap berada di final Blood Battlefield. Aula Dewa Dunia Bawah tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Ketiganya bertukar pandang dan sedikit mengernyit. Penjaga Dewa Dunia Bawah ini tampaknya telah menerima beberapa informasi, karenanya bertindak sangat hati-hati, tidak berani mendekati ketiganya, dan hanya berteriak dari jauh. Jika ketiganya membuat gerakan aneh, pengawal Dewa Dunia Bawah ini akan segera disiagakan dan memanggil bala bantuan. Ketika Xiao Chen melihat situasi ini, dia berbisik, busur bayangan dewaku dapat langsung membunuh satu orang. Lin Feng merenung sejenak sebelum berkata, jaraknya terlalu jauh. Jika saya menggunakan Kyongki Beast Ghost Penante, saya hanya bisa menjamin melukai satu orang. Aku bahkan mungkin tidak bisa membunuh orang itu. Chu Chaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Selama satu orang bertahan, penjaga Dewa Dunia Bawah di tempat lain mungkin akan bergegas untuk memblokir kita. Kemudian, itu akan bermasalah. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Chu Chaoyun tersenyum tipis ketika dia berkata, pancing mereka. Tepat setelah Chu Chaoyun mengatakan itu, dia berteriak, tiga tuan, mereka tidak memiliki identitas yang dapat diverifikasi, tetapi saya memiliki token identitas Balai Iblis Bulan, Sekte Dao Iblis peringkat 7. Apakah Anda akan memverifikasi itu? Petik 2. Di tengah kabut iblis, tiga sosok buram yang sangat jauh dibahas dengan suara pelan. Setelah beberapa saat, ketiga sosok buram itu mendekat, perlahan menjadi lebih jelas bagi Xiao Chen, Chu Chaoyun, dan Lin Feng. Namun, saat ketiga penjaga Dewa Dunia Bawah mendekat, mereka berhenti. Penjaga Dewa Dunia Bawah yang terkemuka berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan topi bambu berbentuk kerucut di kepalamu dan biarkan aku memverifikasi token identitasmu. Setelah itu, kami akan melepaskanmu. Chu Chaoyun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melemparkan botol giok, yang ditangkap oleh penjaga Dewa Dunia Bawah di tengah. Penjaga Dewa Dunia Bawah itu sedikit mengernyit dan membukanya untuk menemukan bahwa itu adalah cairan asal. Asal cair. Apa artinya ini? Ledakan. Semua yang menjawab bahwa penjaga Dewa Dunia Bawah adalah tiga orang yang meluncurkan serangan siap mereka, masing-masing serangan puncak. Xiao Chen menjentikkan jarinya dan mengeksekusi tetesan air warisan Fiendis Sabre menghancurkan cakrawala. Satu rintik hujan, berisi semua pemahaman Xiao Chen tentang pedang Fiendis, segera menghantam pemimpin penjaga Dewa Dunia Bawah. Pedang Chu Chaoyun muncul sebagai cahaya dan bayangan sekilas, bergerak sangat cepat sebelum menusuk ke dahi orang di sebelah kiri. Lin Feng mendorong tangannya ke depan. Domain Deat daunnya menyatu menjadi seberkas cahaya hitam, langsung menembus dada orang di sebelah kanan. Kemudian, Xiao Chen dan yang lainnya mengabaikan ketiganya. Sosok mereka melintas saat mereka dengan cepat bergerak jauh. Puci. Setelah tiba-tiba mengalami luka parah, ketiga penjaga Dewa Dunia Bawah memasuki kondisi kritis sebelum mereka bisa mengirim kabar. Mereka harus fokus menyelamatkan diri, tidak peduli dengan Xiao Chen dan yang lainnya. 1 jam kemudian, Xiao Chen, Chu Chaoyun, dan Lin Feng berhasil meninggalkan final Blood Battlefield. Ketika mereka menoleh ke belakang untuk melihat final Blood Battlefield, mereka melepaskan napas tertahan. Lin Feng berkata, ketiganya mungkin tidak akan mati. Namun, mereka akan berada dalam kondisi kritis dan tidak akan dapat melapor untuk sementara waktu. Kami harus mengambil kesempatan ini untuk melangkah sejauh mungkin. Benar, ketiganya menyamar dan menekan kultivasi mereka. Kemudian, mereka melakukan perjalanan melalui kota-kota Abyssal Underworld, menuju celah yang mengarah ke Central Great Realm. Sementara itu, ketiganya menemukan setiap kota yang mereka datangi gelisah dan dijaga ketat. Penjaga Dewa Dunia Bawah dapat ditemukan hampir di mana-mana. Biasanya, penjaga Dewa Dunia Bawah tidak akan muncul di hadapan pembudidaya biasa. Mengingat mereka muncul dalam jumlah seperti itu, jelas sesuatu yang besar telah terjadi. Dalam beberapa hari, informasi dari final Blood Battlefield menyebar ke seluruh Abyssal Underworld. Sekarang, semua pembudidaya Abyssal Underworld tahu bahwa Kaisar Berdaulat Aliansi Surgawi bernama Xiao Chen telah memukul mundur 10 Kaisar Berdaulat dari faksi yang benar dan iblis, mendapatkan api alam surgawi penguasa iblis kuno. Prestasi ini sangat meningkatkan ketenarannya. Rumor juga mengatakan bahwa kematian 18 penjaga Dewa Dunia Bawah terkait dengannya. Sekarang, seluruh aula Dewa Dunia Bawah dengan panik mencari Xiao Chen. Kelompok Xiao Chen dengan hati-hati melakukan perjalanan penyamaran, tiba di tepi sungai Dunia Bawah. Kelompok itu tidak akan lagi dalam bahaya setelah menyeberangi sungai ini. Dalam waktu kurang dari sehari,
mereka bisa meninggalkan lapisan ke-9 dari Abyssal Underworld. Saat itu, mereka akan seperti burung di langit atau ikan di laut. Bahkan jika orang-orang Underworld God Hall yang mengejar adalah Kaisar Berdaulat 9 Vena, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kelompok Xiao Chen. Aliansi Surgawi dan Sekte Asal Semesta dapat mengirim para ahli untuk memperkuat ketiganya kapan saja. Xiao Chen dan yang lainnya tidak terbiasa bersembunyi selama berhari-hari. Mereka adalah Kaisar Berdaulat yang bonafit, orang-orang yang dapat dianggap sebagai ahli puncak di mana saja. Memikirkan bahwa mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan, bahkan tidak berani menunjukkan kultivasi mereka. Namun, mereka berada di wilayah Underworld God Hall. Tidak peduli seberapa cemberutnya mereka harus menanggungnya. Kelompok Xiao Chen bercampur dalam kerumunan saat mereka melihat air yang mengalir deras dari sungai dunia bawah yang tak berujung, dengan sabar menunggu kapal dunia bawah tiba. Seseorang tidak bisa terbang melintasi sungai dunia bawah. Bahkan Kaisar yang berdaulat harus mengendarai kapal dunia bawah dengan patuh. Itu akan datang, Lin Feng berkata dengan suara rendah. Xiao Chen mendongak dan melihat sebuah kapal dunia bawah tiba dengan stabil di tengah air merah yang memancar dengan ganas. Ketika kapal dunia bawah tiba di pantai, ketiganya naik bersama orang banyak lainnya. Setelah menaiki perahu, ketiganya santai secara signifikan. Saat lapisan ke-9 dari Abyssal Underworld perlahan menyusut ke kejauhan, ketiganya merasa sangat bersyukur. Xiao Chen dan Chu Chaoyun hanya memahami masalah yang datang dengan membunuh hampir 20 penjaga dewa dunia bawah setelah meninggalkan medan pertempuran darah terakhir. Mereka merasa seperti penjaga dewa dunia bawah ada di mana-mana. Kemanapun mereka pergi, akan ada ahli penjaga dewa dunia bawah yang mencari tempat itu. Ketiganya bisa merasakan bahaya melayang di atas mereka setiap saat. Mereka tidak berani ceroboh. Bahkan ketika bermeditasi dan berkultivasi, ketiganya bergiliran, memastikan setidaknya satu orang tetap waspada sepenuhnya dan dalam kondisi siap tempur. Hati mereka tetap tegang, tidak santai sama sekali. Sekarang ketiganya berada di kapal dunia bawah dan perlahan-lahan meninggalkan lapisan ke-9 dari dunia bawah neraka, mereka akhirnya bisa sedikit rileks. Aneh, mengapa semua orang di kapal ini merasa aneh? Xiao Chen menarik pandangannya dan melihat para pembudidaya di atas kapal. Ada pembudidaya yaksa, pembudidaya raksasa, pembudidaya asura, dan bahkan pembudidaya dao iblis. Semua orang berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, mengobrol dengan suara lembut. Kelihatannya sangat biasa, tapi rasanya aneh untuk dilihat. Chu Chaoyun sedikit mengernyit. Ada yang salah, orang-orang ini sepertinya melihat kita. Betul sekali. Xiao Chen dan Lin Feng tiba-tiba terkejut saat bangun. Mereka terkejut menemukan bahwa semua orang yang berbicara, beristirahat dengan mata tertutup, atau dengan punggung menghadap mereka tampaknya memiliki satu mata yang tertuju pada mereka. Kelompok orang ini jelas tampak normal. Namun, rasanya mereka semua memiliki mata yang tumbuh di belakang kepala mereka. Saat ketiganya memikirkan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin. Semakin mereka memikirkannya, semakin asing rasanya. Jangan panik, Xiao Chen menenangkan Lin Feng, yang sepertinya ingin bergerak. Kemudian, Xiao Chen berjalan ke seorang kultivator raksasa dan bertanya, "Teman ini, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan." "Haha, apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah saya memiliki mata di belakang kepala saya? Anda tidak perlu bertanya, saya dapat memberitahu Anda. Ada." Orang itu terkekeh, dan mata vertikal tiba-tiba terbuka di belakang kepalanya saat dia berbicara. Suara mendesing. Pada saat yang sama, mata vertikal terbuka di belakang kepala semua orang lain di kapal. Perahu dunia bawah yang awalnya berisik segera menjadi sunyi senyap. Selain Xiao Chen, semua orang tetap diam. Mata vertikal di belakang kepala yang lain memandang Xiao Chen dan kelompoknya dengan aneh seolah-olah mereka sedang tersenyum. Mati. Lin Feng, yang berada di samping, tidak bisa lagi menahan diri. Dia langsung menyerang dan mendaratkan serangan telapak tangan pada pembudidaya raksasa yang Xiao Chen ajak bicara. Ledakan. Kultivator raksasa itu tiba-tiba meledak. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang. Pada saat berikutnya, lingkungan berubah. Ketiganya muncul di dataran yang sunyi. Sebuah hisapan tak terlihat datang dari bawah mereka, membatasi gerakan mereka. Sebuah ilusi. Ekspresi Chu Chaoyun sedikit berubah. Dia berkata dengan serius, "Kami memasuki domain dao ilusi seseorang. Pelindung dewa dunia bawah. Ada Kaisar Berdaulat 4 Vena yang ahli dalam ilusi di antara mereka. Mereka masih berhasil mengejar kita," kata Lin Feng tanpa daya. Dia mengutuk pelan saat dia mengamati sekelilingnya. Dataran sepi tampak tak berujung, langit gelap dan mengerikan menyeramkan. Pada saat ini, belum lagi tidak bisa bergerak,
ketiganya tidak akan berani bergerak gegabah bahkan jika mereka bisa. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Dataran terpencil di depannya tampak agak berbeda dari yang dilihat Lin Feng dan Chu Chaoyun. Bagi Lin Feng dan Chu Chaoyun, dataran yang sunyi adalah dataran yang benar-benar sunyi. Itu sempurna dan tanpa cacat, tidak menunjukkan celah. Namun, dataran terpencil tampak agak tidak realistis di mata Xiao Chen. Tanah sesekali bergetar, air mata hitam terus berkedip di semua tempat. Secara alami, alasannya adalah energi jiwa Xiao Chen, yang menyaingi Kaisar Berdaulat Tiga Vena. Pelindung Dewa Dunia Bawah itu meremehkan energi jiwa Xiao Chen. Suara mendesing. Ketika air mata hitam samar muncul kembali, Xiao Chen tiba-tiba muncul, dan tiga cincin Divine Vein di sekitar Azure Dragon Divine Seal di Soul Pool-nya menyebar seperti riak. Segel surgawi naga Azure miliknya menembakkan seberkas cahaya yang terbuat dari energi jiwa dari dahinya pada saat berikutnya. Sinar ini menghantam air mata hitam. Bang! Ilusi hancur seperti cermin, dan ketiganya kembali ke kenyataan. Ketiganya tiba-tiba menemukan kapal dunia bawah tenggelam ke sungai. Tangan-tangan hantu keluar dari sungai dan dengan kuat meraih kaki mereka. Chu Chaoyun dan Lin Feng dengan tajam menghirup udara dingin. Jika Xiao Chen tidak memecahkan ilusi, mereka akan ditarik ke sungai dunia bawah, tidak bisa bangun. Hai! Tepat pada saat ini, seseorang menghela nafas pelan di atas kapal dunia bawah. Xiao Chen mengangkat alis dan melihat seorang lelaki tua berambut hitam di haluan kapal dunia bawah yang tenggelam. Orang tua ini tampak jelek dan memiliki dua tanduk di kepalanya. Ini adalah tanda seorang pembudidaya rasyaksa. Ketika Lin Feng melihat orang ini, dia terkejut. Memang, itu dia, Kiao eksentrik tua. Di antara pelindung Dewa Dunia Bawah, dia adalah Kaisar Berdaulat Empat Vena yang terbaik dalam hal ilusi. Kiao eksentrik tua memegang tongkat kerajaan dengan hiasan aquamarin di atasnya. Aquamarin memiliki mata di dalam, terlihat sangat menakutkan. Ketiganya berjuang, mencoba melepaskan diri dari tangan hantu dari sungai dunia bawah. Namun, mereka gagal. Jika mereka tidak bisa melepaskan diri, mereka hanya bisa tenggelam ke dalam sungai dunia bawah dengan perahu dunia bawah. Orang tua ini menemukanmu 3 hari yang lalu. Namun, saya tidak bergerak saat itu. Karena saya sudah bergerak, bagaimana saya bisa memberi Anda kesempatan untuk berjuang bebas? Tangan hantu dari sungai dunia bawah ini terdiri dari roh-roh jahat dari zaman yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa dipatahkan. Lin Feng, Anda harus sangat jelas tentang itu. Petik 2. Kiao eksentrik tua tampak tenang. Bibirnya melengkung membentuk ekspresi sombong. Kiao eksentrik tua dengan mudah menangkap ketiganya hidup-hidup. Dia akan menerima pujian besar ketika dia kembali ke Aula Dewa Dunia Bawah. Nilai orang mati dan orang hidup sangat berbeda. Ini terutama berlaku untuk Lin Feng, yang ingin ditangkap oleh wakil Aula Master hidup-hidup. Sial, selang beberapa saat, air sungai sudah mencapai lutut ketiganya. Tangan hantu mengambil kesempatan ini untuk memanjat, dan tarikannya menjadi lebih mengerikan. Itu bukan hanya tubuh fisik. Ketiganya merasa seperti tangan hantu itu perlahan menarik jiwa mereka keluar. Berhentilah berjuang. Hanya orang tua ini yang bisa menyelamatkanmu. Hanya dengan patuh menyerahkan alat jiwa kelas medial padamu, dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian, kata Old Eccentric Kiao, mengungkapkan senyum sinis. Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan? Aku pernah mendengar tentang tangan hantu sungai dunia bawah sebelumnya. Kaisar Berdaulat Kesempurnaan Agung Dao yang benar pernah mati setelah jatuh. Ekspresi Chu Chaoyun sedikit tenggelam. Jelas, dia tidak bisa memikirkan ide apapun untuk saat ini. Jika dia memahami domain primal Chaos Dao, itu bisa merusak semua tangan hantu ini. Sayangnya, Chu Chaoyun masih selangkah lagi dari domain Dao. Metode lain tampaknya tidak ada gunanya. Lin Feng melepaskan energi kematian yang padat, mencoba memakan tangan hantu ini. Namun, tingkat konsumsi energi kematian tidak dapat mengimbangi kecepatan tangan hantu itu. Sial, sungai dunia bawah ini mengalir melalui 9 lapisan dunia bawah neraka dan telah disempurnakan oleh Kiao eksentrik lama. Biasanya, tangan hantu sungai dunia bawah tidak seseram ini. Kiao eksentrik tua ini pasti telah melakukan sesuatu, kata Lin Feng dengan dingin. Dia pernah menjadi bagian dari Aula Dewa Dunia Bawah dan mengetahui beberapa rahasia. Kiao eksentrik tua tertawa tanpa kata. Mata di aquamarin di atas tongkatnya berkedip dengan cahaya aneh, tampaknya setuju dengan kata-kata Lin Feng. Meskipun peluang ketiganya melawan Kaisar Berdaulat Empat Vena tidak tinggi di tempat pertama, bisa dibilang tidak ada, jika mereka mati seperti itu, mereka akan sulit menerimanya. Ini terutama ketika Kiao eksentrik tua tidak menyerang mereka sama sekali,
dan mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka tidak bisa menerima ini. Xiao Chen tetap diam. Dia memasuki pemikiran yang mendalam saat dia menatap mata pada tongkat kerajaan. Chu Chaoyun dan Lin Feng berpikir tentang bagaimana menangani masalah di depan mereka. Namun, Xiao Chen punya pemikiran lain. Kapan kita bertiga jatuh cinta pada ilusi? Mungkinkah semua yang ada di hadapan kita masih menjadi ilusi? Chu Chaoyun dan Lin Feng belum pernah mengalami kesengsaraan hati sebelumnya. Namun, Xiao Chen punya. Xiao Chen tahu tentang ilusi berlapis. Beberapa ilusionis yang terampil sangat mahir dalam hal itu. Akan ada ilusi di bawah ilusi, seperti bermimpi di dalam mimpi. Seseorang mungkin mengira dia sudah bangun, tetapi kenyataannya, dia masih dalam mimpi. Namun, jika ini bukan ilusi, saya tidak bisa bertaruh bahwa itu nyata. Inti dari masalah ini adalah ketika kami bertiga jatuh cinta pada ilusi pihak lain. Apakah kita jatuh pada ilusi ketika kita memasuki pelabuhan? Atau saat kita menaiki kapal dunia bawah? Xiao Chen merasa bahwa mereka bertiga tidak mungkin jatuh cinta pada tipuan pihak lain tanpa disadari, mengingat kekuatan mereka. Kami pasti telah melakukan kontak dengan perantara. Sial, apakah saat kita santai saat melihat sungai dunia bawah? Xiao Chen tidak dapat mengingat banyak detail bagus sekarang. Baiklah, saya setuju. Saya bisa memberi Anda alat jiwa. Namun, Anda harus menyelamatkan hidup kami. Xiao Chen tiba-tiba berkata sambil melihat Kiao eksentrik tua. Xiao Chen, Chu Chaoyun dan Lin Feng merasa sedikit terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Xiao Chen tiba-tiba menyerah dan memohon belas kasihan. Syok segera melintas di mata Old Eccentric Kiao. Kemudian, keserakahan segera menggantikan keterkejutan. Bagus. Orang tua ini bertanya-tanya bagaimana Anda membunuh 10 penjaga dewa dunia bawah yang aneh. Dugaan saya benar. Anda memang memiliki alat jiwa kelas medial. Selama Anda menyerahkan alat jiwa kelas medial Anda, orang tua ini akan menyelamatkan hidup Anda sekarang. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah demi dewa dunia bawah. Lin Feng tahu tentang ini. Untuk pelindung seperti kita yang melayani dewa dunia bawah, kita tidak bisa kembali pada sumpah yang dibuat atas namanya. Xiao Chen memandang Lin Feng, dan Lin Feng mengangguk. Dia benar. Aku tidak ingin kamu melepaskan kami sekarang. Jika Anda mengampuni kami sekarang dan masih membawa kami ke penjaga dewa dunia bawah, apa gunanya? Aku ingin kau mengirim kami keluar dari Abyssal Underworld. Jika Anda bersedia, maka buatlah sumpah sekarang, kata Xiao Chen acuh tak acuh, perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan diri. Ekspresi Old Eccentric Kiao segera berubah dingin ketika dia berkata, berat, untuk berpikir bahwa kamu berani mencoba dan bernegosiasi. Kalau begitu, tunggu saja kematiannya. Ketika orang tua ini memancing mayatmu, aku masih bisa menyerahkannya. Xiao Chen tersenyum percaya diri. Senior, apakah kamu sudah memikirkannya dengan jelas? Dengan begitu, kamu akan kehilangan 2 medial Great Soul Tools. Saya dapat meledakkan alat jiwa dengan pikiran kapan saja. Apa? 2. Jantung Old Eccentric Kiao langsung berdebar kencang. Hanya 1 alat jiwa kelas medial hampir cukup untuk membuatnya menyerah. 2 alat jiwa agak mengejutkan. Xiao Chen melanjutkan, pikirkan saja. 2 alat jiwa kelas medial untuk hidup kita. Adapun aula dewa dunia bawah, Anda hanya akan gagal dalam misi Anda. Berapa banyak hukuman yang bisa Anda terima? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kesepakatan ini menguntungkan bagi Anda. Sangat menguntungkan dalam hal itu. Petik 2. Kiao eksentrik tua bergumam pada dirinya sendiri, tampak tidak yakin. Kedipan mata di Aquamarine Staff jelas meningkat. Baiklah, lelaki tua ini akan berjanji padamu. Saya bersumpah demi dewa dunia bawah bahwa selama Anda menyerahkan 2 alat jiwa kelas medial, saya akan mengeluarkan Anda semua dari dunia bawah neraka. Jika saya melanggar sumpah ini, semoga saya disiksa oleh api neraka selamanya. Kiao eksentrik tua akhirnya mengambil keputusan, membuat sumpah kepada dewa dunia bawah. Dia memutuskan untuk menerima tawaran dari 2 alat jiwa kelas medial dan membiarkan mereka pergi. Tidak peduli siapa itu, mereka akan membuat keputusan yang sama seperti Old Eccentric Kiao. Bahkan jika itu hanya 1 alat jiwa kelas medial, mereka akan membiarkan Xiao Chen dan yang lainnya pergi. Ini karena biayanya terlalu kecil. Selama Kiao eksentrik tua tidak ditemukan, dia hanya akan gagal dalam misinya. Namun, Lin Feng masih menganggap ini agak aneh. Dia terus merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa. Sebuah cahaya terang melintas di mata Chu Chaoyun, dan dia memasuki pemikiran yang mendalam, seolah-olah dia memahami sesuatu. Saya sudah bersumpah. Lempar alat jiwa, dan aku akan membiarkanmu pergi,
teriak Old Eccentric Yao sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen mengeluarkan God Shadow Bow tetapi tidak membuangnya. Dia berkata, "Senior, datang dan ambillah. Aku menyuruhmu untuk membuangnya, bukan menahannya." Xiao Chen mengejek, "Ada apa? Senior adalah kaisar berdaulat 4 Vena yang bonafit. Apakah Anda tidak memiliki keberanian untuk datang dan mengambil alat jiwa?" Kiao eksentrik tua melihat cemoohan di mata Xiao Chen dan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Kemudian, jejak ejekan muncul di hatinya. Bocah ini mempermainkanku. Dia benar-benar tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Saya telah menipu dia dari awal sampai akhir. Untuk berpikir dia masih ingin melakukan perjuangan terakhir. Betapa menggelikan. Beberapa belas kasihan muncul di hati Old Eccentric Yao. Menjadi lemah benar-benar menggelikan, benar-benar tragis. Baiklah, orang tua ini akan datang dan mengambilnya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda berpikir bahwa tubuh fisik orang tua ini lemah karena saya ahli dalam ilusi. Anda berpikir bahwa jika Anda dapat menghubungi saya, Anda mungkin memiliki kesempatan. Haha, betul sekali. Tubuh fisik lelaki tua ini tidak bisa menahan pukulan berat. Namun, saya sekarang akan berjalan dengan langkah besar. Anda dapat mencoba menyerang saya jika Anda mau. Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Ingat, jika Anda menyerang saya tidak lagi harus menghormati sumpah saya. Kiao eksentrik tua berjalan selangkah demi selangkah di udara sambil tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kesombongan. Saat Kiao eksentrik tua mendekat, suasana segera berubah agak tegang. Lin Feng menunjukkan ekspresi serius, merasa agak khawatir. Namun, dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Xiao Chen tampak tenang, dan Chu Chaoyun menunjukkan senyum di samping. Kiao eksentrik tua berjalan ke Xiao Chen. Ketika dia 3 langkah lagi, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Serahkan, kalau begitu." Xiao Chen menawarkan God Shadow Bow dan tersenyum. "Senior, pegang dengan benar." Kiao eksentrik tua mendengus dingin saat dia menggenggam God Shadow Bow. Namun, ketika dia mencoba mengambilnya, dia menemukan bahwa Xiao Chen tidak melepaskannya. Ekspresi Old Eccentric Yao berubah saat dia menuntut, "Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu benar-benar ingin mati?" Sebelum Old Eccentric Yao bisa selesai berbicara, sesuatu yang aneh terjadi. Chu Chaoyun tiba-tiba menyerang, menusuk aquamarin pada tongkat Kiao tua eksentrik dengan pedangnya. Lem waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, serangan pedang Chu Chaoyun menembus mata di aquamarin di atas tongkat Old Eccentric Yao. Retakan, retakan. Pada saat itu, sekelilingnya hancur seperti cermin lagi, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, pemandangan di depan mereka berubah menjadi ilusi lagi. Kelompok Xiao Chen kembali ke kapal bawah tanah. Namun, kapal itu tidak tenggelam kali ini, dan semua penumpang ada di sana. Itu seperti waktu yang terbalik di depan mata mereka, kembali ke saat Xiao Chen pergi untuk menanyai pembudidaya raksasa itu. Kultivator raksasa itu bahkan masih membela Xiao Chen. Namun, kali ini, tidak ada mata vertikal aneh di belakang kepalanya. Tentu saja, benda asing itu adalah seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul di depan Xiao Chen dan memegang busur bayangan dewa. Kengerian muncul di mata lelaki tua ini. Jika lelaki tua yaksa ini bukan Kiao eksentrik tua, siapa lagi? Suara mendesing. Keangkuhan dan kepercayaan diri Kiao tua eksentrik sebelumnya menghilang. Namun, kengerian di matanya berlalu dalam sekejap. Saat Xiao Chen memandang lelaki tua itu melepaskan dan dengan cepat pergi jauh. Ledakan. Namun, Xiao Chen sudah merencanakan situasi ini. Bagaimana dia bisa membiarkan lelaki tua itu pergi dengan mudah? Sebelum Old Eccentric Yao melepaskan, cahaya keemasan melintas di mata Xiao Chen saat dia langsung mengaktifkan Grid Desolate Divine Eyes dan garis keturunan Azure Dragon. Siapa yang tertinggi? Di seluruh dunia, hanya aku yang tertinggi. Xiao Chen langsung mengeksekusi jurus terkuat tinju naga tertinggi. 10.000 naga berkumpul di atas laut energi surgawinya, dan gambar 10.000 naga yang luas dan tak terbatas muncul di belakangnya. Naga Might Desolate Aeon yang hebat muncul. Pukulan ini menunjukkan dominasi seorang penguasa yang menyatakan bahwa hanya dia yang memerintah tertinggi. Kiao eksentrik tua tidak bisa mengelak tepat waktu. Gerakan terkuat dari tinju naga tertinggi Xiao Chen menyerangnya. Bang! Pukulan ini langsung membuat lubang berdarah besar di dada Old Eccentric Yao. Kekuatan pukulan yang mengerikan mengirimnya meluncur ke banyak orang lain, lalu menabrak perahu dunia bawah dan jatuh ke sungai dunia bawah dengan percikan. Apa yang sedang terjadi? Sial, siapa yang memukul saya? Itu menyakitkan. Kenapa aku merasa seperti sedang bermimpi?
Betapa kuatnya naga. Bagaimana mungkin ada Dragon Might yang begitu mengerikan di Abyssal Underworld? Mungkinkah aku masih bermimpi? Saat Kiao eksentrik tua jatuh ke sungai dunia bawah, para pembudidaya di kapal dunia bawah tampaknya terbangun dari mimpi. Mereka semua merasa agak bingung. Orang-orang yang ditabrak oleh Old Eccentric Kiao mengerang kesakitan saat mereka berguling-guling di geladak kesakitan. Dragon Might milik Xiao Chen belum tersebar. Kekuatan sisa dari tinju naga tertinggi menyebar di atas kapal. Kekuatan dan tekanan yang mengerikan menghalangi para pembudidaya Abyssal Underworld untuk mendekat. Itu mengejutkan mereka dan mendorong mereka keluar dari palka. Ini, apa yang terjadi? Lin Feng, yang berada di samping, terkejut saat bangun, merasa tercengang. Bukankah semua orang baru saja ditangkap oleh tangan hantu sungai dunia bawah, terjebak dalam situasi yang fatal? Bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Chu Chaoyun mengungkapkan ekspresi pemahaman. Jadi, itulah masalahnya. Dia memandang Xiao Chen dan bertanya, bagaimana menurutmu? Xiao Chen menyebarkan Dragon Might-nya. Namun, dia tidak mengabaikan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya. Dia menjawab dengan cemberut, saya sudah lama menduga bahwa lapisan pertama dari ilusi adalah jebakan Old Eccentric Kiao. Namun, saya tidak tahu kapan kami jatuh cinta pada ilusinya, jadi saya tidak berani memastikan. Ketika dia mendekati saya menjadi yakin bahwa kami masih dalam ilusi. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan mengambil risiko mendekat, berani datang untuk alat jiwaku. Petik 2. Ilusi Kiao eksentrik tua tampak sangat realistis, sangat sulit dibedakan dari kenyataan. Saat itu, Xiao Chen tidak berani memastikan bahwa dia masih dalam ilusi. Namun, begitu seseorang menunjukkan keserakahan, dia pasti akan menunjukkan celah. Sementara Kiao eksentrik tua sangat pintar, dia tidak tahu bahwa Xiao Chen sudah mengetahui taktiknya. Xiao Chen hanya kekurangan konfirmasi akhir. Lin Feng bertanya dengan bingung, tapi, mengapa dia masih berjalan untuk mengambil God Shadow Bow? Xiao Chen menjelaskan dengan tenang, itu karena keserakahan dan kepercayaan diri. Alat jiwa kelas medial menyebabkan dia dibutakan oleh keserakahan. Lebih jauh lagi, dia merasa percaya diri dengan ilusinya, percaya bahwa saya tidak tahu bahwa saya masih berada dalam ilusi. Namun, hal yang paling penting masih Brother Chu menghancurkan ilusinya. Bahkan jika saya menyerang saat itu, saya akan tetap berada dalam ilusinya dan tidak dapat melukai tubuh aslinya. Oleh karena itu, saya juga bertaruh bahwa Brother Chu dapat mematahkan ilusinya. Kalau tidak, hanya akan ada jalan menuju kematian. Lin Feng terkejut mendengarnya. Xiao Chen ini sangat berani. Dia bertaruh tidak hanya untuk membodohi Old Eccentric Kiao tetapi juga Chu Chaoyun yang menyadari kekurangannya. Namun, apa yang benar-benar mengagumkan adalah bahwa Xiao Chen dan Chu Chaoyun dapat bekerja sama dengan sempurna tanpa berkomunikasi, menunjukkan pemahaman diam-diam. Jika Xiao Chen dan Chu Chaoyun telah mengirim proyeksi suara dalam ilusi, Old Eccentric Kiao akan tahu. Lin Feng bertanya, Xiao Chen, mengapa God Shadow Bow Anda muncul dalam kenyataan ketika Anda mengeluarkannya dalam ilusi? Xiao Chen menjawab dengan lembut, saya tidak tahu banyak tentang ilusi. Namun, saya tahu bahwa ahli ilusionis dapat membuat ilusi menjadi nyata. Selama yang diinginkan Kiao eksentrik tua, dia bisa mewujudkan tindakan apapun yang kami lakukan dalam ilusinya. Ini akan sama baiknya dengan memanipulasi kita. Beberapa orang bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa ilusi mengendalikan mereka. Bahkan pengamat mungkin tidak melihat sesuatu yang aneh. Chu Chaoyun bertanya, kapan kita jatuh cinta pada ilusi? Xiao Chen menjawab dengan cemberut, jika saya kira benar, kami sudah jatuh cinta padanya ketika mata vertikal muncul di belakang kepala orang-orang itu. Itu sebabnya kami merasa aneh setelah kami naik perahu. Mungkin Kiao eksentrik tua yang menyelidiki kekurangan dalam pikiran kita. Petik 2. Wajah Lin Feng sedikit tenggelam. Kemudian, dia berkata dengan rasa takut yang tersisa, sungguh keterampilan ilusi yang menakutkan. Sangat sulit untuk bertahan melawan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi ganas melintas di mata Xiao Chen. Dia berkata dengan dingin, tunggu sampai benda tua itu muncul kembali. Jika tebakanku benar, dia akan muncul begitu aku mengabaikan garis keturunan Great Desolate Aeonku. Chu Chaoyun dan Lin Feng merasa sedikit terkejut tetapi bereaksi dengan cepat. Bahkan jika Old Eccentric Kiao hanya terampil dengan ilusi, dia masih seorang kaisar berdaulat 4 Vena yang bonafit. Serangan Xiao Chen sebelumnya mungkin mengerikan, tetapi akan sulit untuk benar-benar melukai Kiao tua eksentrik pada tingkat inti. Bahkan tanpa menggunakan ilusi, Old Eccentric Kiao dapat menggunakan kultivasi kaisar berdaulat 4 Vena untuk menekannya. Bahaya itu belum berakhir. Namun,
Ketiganya sekarang memiliki lebih banyak inisiatif ketika menghadapi Kiao eksentrik tua yang terluka secara fisik daripada ketika mereka berada dalam ilusi. Suara mendesing. Meskipun mengatakan bahwa dia akan menunggu untuk menyerang setelah Old Eccentric Kiao muncul kembali, Xiao Chen segera menarik kembali tali busurnya setelah berbicara dan membuka mata surgawinya. Dia segera mengintip melalui air sungai dan melihat Kiao tua eksentrik menyerbu kembali. Sosok dewa muncul di langit di atas sungai dunia bawah saat tali busur ramping bergetar. Langit dan tanah bergetar sementara suara surgawi menyebar. Ketika Xiao Chen melepaskan panah, itu diam-diam memasuki sungai dunia bawah. Bang! Pada saat berikutnya, sungai dunia bawah meledak, dan gelombang merah melesat ke langit. Sesosok berdiri di atas gelombang, menjerit sedih. Teriakan ini terdengar tajam dan menakutkan saat bergema di atas sungai dunia bawah yang mengalir deras. Xiao Chen, kamu bocah, orang tua ini akan memastikan kamu mati tanpa mayat. Ternyata, meskipun Kiao eksentrik tua telah jatuh ke sungai dunia bawah, dia masih tahu semua yang terjadi di kapal dunia bawah. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Xiao Chen. Pada saat itu, Kiao eksentrik tua tersenyum dingin, berpikir untuk beradaptasi dengan situasi dan membuat penampilan kejutan untuk menangkap Xiao Chen sekaligus. Namun, siapa tahu, Xiao Chen hanya mengatakan itu sebagai tipu muslihat. Dia bisa melihat ke dalam sungai dunia bawah kapan saja dengan mata surgawinya. Xiao Chen berada dalam kondisi puncaknya sebelum garis keturunan Great Desolate Aeon memudar, jadi dia menarik God Shadow Bow-nya dan menembakkan panah ke Old Eccentric Kiao. Panah ini bisa langsung membunuh Kaisar Berdaulat Satu Vena dan melukai tubuh fisik Kiao tua eksentrik. Yang lebih mengerikan, ini menimbulkan luka lebih lanjut di atas lukanya yang sudah parah. Seandainya Xiao Chen lebih kuat, Xiao Chen bisa membunuhnya. Gemuruh. Gelombang kejut dari God Shadow Bow membelah sungai dunia bawah dan mengguncang perahu dunia bawah, mengancam akan membalikkannya. Ini membuat takut para pembudidaya di kapal dunia bawah, menginspirasi kegelisahan. Itu adalah Kiao eksentrik tua, pelindung dewa dunia bawah. Untuk berpikir bahwa itu adalah Xiao Chen. Mungkinkah mereka adalah pembudidaya dao yang benar yang oleh Balai Dewa Dunia Bawah mengeluarkan pemberitahuan buronan? Petik 2. Namun, mengapa Kiao eksentrik tua dalam keadaan yang menyedihkan? Dia adalah Kaisar Berdaulat 4 Vena. Apa gunanya peduli tentang itu sekarang? Jika orang-orang ini melawan, perahu akan tenggelam. Pada saat itu, kita semua akan mati. Xiao Chen dan rekan-rekannya bisa merasakan kekuatan iblis yang melonjak dari kata-kata Kiao eksentrik tua. Tubuh mereka sedikit bergetar, agak tidak bisa berdiri dengan stabil. Ketiganya segera menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Tanpa diduga, Kiao eksentrik tua masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu setelah dipukul oleh panah God Shadow Bow. Dengan gigi terkatup, Xiao Chen berkata, benar-benar pria tua yang merepotkan. Aku harus menembaknya lagi. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup. Disparitasnya terlalu besar. Pihak lain hanya perlu berteriak dengan marah, dan ketiganya tidak bisa lagi berdiri dengan stabil. Selanjutnya, ini adalah saat Kiao eksentrik tua terluka parah. Hasilnya tidak akan terbayangkan jika dia dalam kondisi puncaknya. Untungnya, Kiao eksentrik tua berpada alat jiwa kelas medial Xiao Chen dan terlalu percaya diri pada ilusinya. Seandainya Old Eccentric Kiao secara terbuka menghadapi mereka sejak awal, ketiganya tidak akan memiliki peluang. Ketiganya tidak tahu bahwa jika mereka selamat dari pertempuran di atas sungai dunia bawah ini, mereka pasti akan menjadi terkenal. Di alam Divine Vein, setiap Divine Vein yang dibuka berarti meningkatkan satu tingkat kultivasi. Selanjutnya, Kiao eksentrik tua ini adalah Kaisar Berdaulat 4 Vena, seseorang yang melampaui Kaisar Berdaulat 3 Vena. Ini adalah orang dengan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Orang lain manapun akan ketakutan setengah mati, tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk bertarung. Aku akan pergi. Chu Chaoyun dan Lin Feng berbicara pada saat yang sama. Saat mereka bertukar pandang, tekad melintas di mata mereka. Keduanya tidak ragu-ragu untuk melayang ke udara, bergegas keluar dari kapal dunia bawah dan mengambil inisiatif untuk menyerang Old Eccentric Kiao. Ketika seseorang terjebak dalam situasi yang sulit, dia menunggu kematian atau menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana seseorang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Hanya dengan menjadi berani. Kamu mencari kematian. Di atas gelombang, Kiao eksentrik tua menunjukkan ekspresi seram. Ini membuat wajahnya terlihat lebih jelek, seperti roh jahat dari neraka. Melihat Chu Chaoyun dan Lin Feng menyerbu, Old Eccentric Kiao mendengus dingin. Kemudian, dia mendorong tubuhnya yang terluka untuk melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Serangan telapak tangan ini sangat mengerikan.
Demonic Might yang luar biasa menyebar di langit dalam 4 lapisan. Mereka tampak tak berujung, seperti jurang maut. Sebelum Chu Chaoyun dan Lin Feng mendekat, Demonic Might ini menekan mereka ke titik di mana ki dan darah mereka melonjak tak tertahankan. Nyah. Ketika serangan telapak tangan itu mendarat, Chu Chaoyun dan Lin Feng memuntahkan seteguk darah. Saat tubuh mereka bergetar, mereka merasakan hisapan dari sungai dunia bawah, situasi yang sangat berbahaya. Kemarahan Great Desolate Aeon, menyerangku. Mengenakan biaya. Lin Feng tampaknya menjadi gila. Garis-garis hitam muncul di wajahnya saat dia mengeluarkan Kyongki Beast Ghost Penante. Dia mengertakkan gigi dan menyerbu. Di sisi lain, kilatan cahaya pedang meledak dari tubuh Chu Chaoyun. Rasanya setua bintang-bintang, seolah-olah sudah ada selama sungai, matahari, dan bulan. Chu Chaoyun keluar dari hisapan sungai dunia bawah dan menyerbu dengan bangga. Lin Feng dan Chu Chaoyun mempertaruhkan hidup mereka untuk menunda Kiao eksentrik tua. Xiao Chen merasakan tekanan yang sangat besar dan tak terlihat saat dia berdiri di atas kapal. Dia hanya punya satu kesempatan, bisakah dia mengenai sasarannya?